udah pada siap. Kalau komentar siap gitu ya. Berapa orang nih yang standby sudah siap nyimak ya pada malam hari ini. Luar biasa. Ada Pak Andri ya. Selamat malam ya Pak Andri. Halo, apa kabar? Lama nggak ketemu nih. Sehat-sehat Pak Kang, Andri. Kang, siap terima ilmu, Kang. Waduh, udah lama nggak ketemu ya. Nanti ngopi Iya. lah apa ya. Oke, siap, Belajar siap, terus nih kita. siap. Siap, Pak ya. Nanti kita berkabar. Nah, Ya. di kesempatan malam hari ini, teman-teman, mungkin saya lanjut ya ke materi affiliate. Jadi sebetulnya saya pun masih baru ya, terhitung baru di affiliate marketing ini, karena dari segi teknologi ya, dari segi digital pun mau nggak mau suka nggak suka, kita harus beradaptasi dengan zaman. Dulu kalau misalkan kita mau jualan ya, nah ini pasti harus harus ada produk gitu ya. Nah sekarang tuh minimal teman-teman paham ngerti gitu ya, ketika ada sistem ya. Nah, affiliate, nah yang menariknya tanpa muka pun bisa. Itu tuh ya. Jadi buat yang belum kenal, perkenalkan nama saya Mas Bam. Alhamdulillah saya sudah membina gitu ya 20.000 reseller dari 2010 ya, dari waktu SMA gitu saya sudah mulai. Alhamdulillah mentor 800 business owner juga dan diamanahi jadi trainer nasional BNSP, kemudian trainer pekerja di platform luarsekolah.com dan di Bandung pun saya trainer LPK ya, lembaga pelatihan kerja di LUN ya di Kosambi. Oke ya, nah ini em, salah satu aktivitas saya ya, pokoknya ngopi silaturahmi gitu ya, karena bakal banyak banget dari silaturahmi ini kita bisa berkolaborasi. Nah ya, jadi buat Bapak Ibu, teman-teman ya pastikan malam hari ini bukan kita pertama bertemu dan terakhir gitu ya, tapi minimal hari ini jadi salah satu wasilah buat kita bisa silaturahmi ke depannya dan insya Allah kalau yang wargi Bandung dan sekitarnya, nah ini kita bisa jadwalkan untuk ngopi-ngopi gitu ya. Oke, ya saya ngebut aja. Silakan untuk disimak. Pada malam hari ini saya akan bahas 5 poin ya yang tentunya ini bisa nanti langsung dipraktekkan. Pertama, fundamental affiliate marketing tadi banyak juga yang memang pengen mulai bingung ya, dari mana mulainya. Nanti kita akan jelasin. Yang kedua, praktek Shopee dan TikTok affiliate. Nah, ini nih ya yang menariknya di dua platform ini luar biasa, gurih gitu ya. Nanti kita akan bahas. Kemudian praktek beriklan lewat smartphone. Nah, karena nanti akan ada bagian TikTok ya di mana tidak semua akun bisa ada keranjangnya. Nah, gimana cara ngakalinnya? Karena kalau tidak salah nanti ada harus 28 hari terakhir harus konten dan kurang lebih sekitar 600 follower ya minimal kalau pengen ada keranjang. Nah, kita bisa iklan nanti lewat smartphone. Kemudian tips membuat konten tanpa tampil wajah. Nah, ini nih. Banyak orang yang memang saya pengen konten gitu ya. Saya kurang pede, nggak pengen depan layar dan lain sebagainya. Kita ada solusinya. Dan yang terakhir adalah tipsnya menghasilkan affiliate marketing. Dan tentunya sudah saya lakukan dan sudah saya praktekkan. Oke. Nah, kita lihat dari segi data ya. Karena kalau kita berbicara bisnis, udah ya. Ujung-ujungnya data. Bukan langsung duit gitu. Nah, udah ujung-ujungnya data. Nah, Bapak Ibu bisa cek di Meltwater salah satu ya, ini tuh platform ya, ini untuk survei digital asal Norwegia tapi kantornya di Amerika. Nah, ini dari berbagai negara disurvei. Nah, kita pilih Indonesia. Jadi silahkan nanti bisa searching aja di websitenya karena ini panjang ya. Saya rangkum aja data digital 2025. Nah, kenapa sih harus kita lihat data dulu gitu. Nah, jangan sampai nanti kita masuk ya ke salah satu bidang yang memang kita tidak tahu ya dari segi apa, dari segi peluangnya, dari segi progresnya ya alhasil apa cuma ikut-ikutan bahasanya cuma FOMO doang gitu ya dan ya lewat gitu aja. Nah, tapi kalau misalkan kita melek data ya minimal apa peluangnya, potensinya affiliate ini sangat-sangat luar biasa. Nah, kalau misalkan kita lihat perhatikan Bapak Ibu ya ini dari data Februari 2025. Total populasi Indonesia 285 juta. Nah, yang menariknya seluler mobile koneksinya nih ya 356 juta. Artinya apa? Handphone yang beredar lebih banyak dibanding total populasi. Itu artinya satu orang punya lebih dari satu handphone. Ya, ini saya kondisi malam ini ada 4 handphone. Satu, dua, tiga, empat. Ya, kebayang nggak tuh? Ya. Ada admin, ada yang buat live dan lain sebagainya gitu.
Ya, jadi nggak usah kaget satu orang bisa punya lebih dari satu handphone. Kemudian kalau kita lihat dari total populasi, irisannya adalah wanita, ini populasi female gitu ya, wanitanya 49,8, male-nya ini laki-lakinya 50,2%. Artinya beda tipis. Nah, kalau kita lihat di sini, jangan sampai kita minder, wah saya kan cowok, tapi kenapa saya harus jualan produk cewek? Nggak masalah teman-teman. Ya, toh banyak rekan-rekan saya juga cowok tapi jualannya gamis, jualannya ciput, jualannya pasmina gitu. Banyak. Dan sebaliknya, banyak rekan-rekan saya yang cewek jualannya produk cowok gitu. Ya, kenapa? Peluang di Indonesia itu sangat-sangat besar. Jadi nanti ketika praktek pilih produknya, saya mah pengen yang cowok aja yang nggak masalah. Ya, mau teman-teman di sini sebagai cowok gitu ya, mau jualan produk cewek pun nggak masalah. Karena nanti tanpa nah, tampil wajah aja pun bisa. Dan kalau kita lihat total populasi dari 2015 sampai 2025, Indonesia mengalami kenaikan yang sangat-sangat luar biasa dari jumlah penduduk. Artinya nggak akan habis market kita. Nah, kenapa saya lihatkan data seperti ini? Karena banyak ya mindset-mindset gitu ya, para affiliate yang mungkin kemarin-kemarin saya bina gitu ya. Nah, mereka berpikir, wah saingannya ya udah ketat dan lain sebagainya. Seberapa ketat sih? Kenapa? Karena jumlah penduduknya sangat-sangat besar. Ya potensinya sangat-sangat luar biasa. Apalagi ya kita bonus ya, wah, ini bonus populasi luar biasa. Market-market ya usia-usia tuh ya rentan di angka tuh ya. Ini usia 10 sampai 14 tahun nih mantep banget ya. 15 sampai 19 tahun. Nah, artinya market-market sampai ya ini tuh kurang lebih yang potensial tuh di angka nah ini nih ya masih besar nih. Kisaran 44 tuh luar biasa. Maka kalau misalkan kita tahu produk kita ngelihat data di sini ya, produk kita cocoknya untuk usia mana sih? Nah, itu. Ya karena apa? Marketnya banyak, Bapak Ibu. Ya. Nah, balik lagi ya, dari segi datanya kita sudah tahu, oh berarti di Indonesia tuh ini bergelimangan market gitu ya. Nah, apa sih hubungannya dengan affiliate ini? Karena kalau misalkan kita tahu gitu ya, kita ngonten, kita promosi setiap hari, ya kita punya pengharapan. Minimal apa? Harapan kita setiap harinya ada orang-orang yang melihat konten kita, ada yang ngelihat gitu ya live kita, kalau teman-teman live itu gitu ya. Nah, minimal apa? Marketnya baru terus. Karena penggunanya tadi banyak. Nah, kalau kita lihat dari penjelasannya di sini, nah affiliate itu apa sih? Strategi pemasaran di mana seseorang mempromosikan produk atau jasa perusahaan lain dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan. Nah, affiliate ini ya nanti ada perbedaannya dengan konten kreator. Ujung-ujungnya affiliate ini dia dapat cuan, dapat komisi, dapat uang gitu ya dari setiap penjualan. Jadi kalau misalkan affiliate ini pengen dapat cuan ya dia harus jualan. Nah, perbedaannya nanti gitu ya, saya akan lihatin. Tapi motivasi rata-rata setelah disurvei gitu ya dari Populix, nah ini sebagian besar orang ya dia ikut affiliate program itu karena penghasilan tambahan. Awalnya penghasilan tambahan, tapi lama-lama dari jumlahnya yang lumayan gitu ya, jadinya penghasilan utama gitu. Ya, sambil ngisi waktu luang, sambil mungkin ngisi ya waktunya ketika ya bekerja pengen ada tambahan dan lain sebagainya, monggo silahkan. Ya. Nah, cara kerjanya seperti apa? Ini alurnya ada 6. Pertama, harus daftar dulu. Oke, ya. Jadi daftar dulu yang memang belum daftar dari segi platformnya, mau di TikTok, mau di Shopee. Nah, yang kedua setelah daftar, kita share, kita punya yang namanya link affiliate, kita mau share dari segi media sosial, dari segi kontennya, bahasanya ya, di keranjang gitu ya. Nah, itu bisa silahkan. Ya, yang ketiga ada orang yang ngeklik. Nah, orang adalah orangnya akan check out gitu ya. Nah, setelah check out, nah ini nih orangnya akan rekap transaksi tercatat melalui link Anda. Nah, orangnya bayar atau konfirmasi. Nah, ini yang kelima, pembeli dikonfirmasi oleh penjual. Jadi kita sebagai affiliate contohnya, ya. Nah, ada orang yang si customernya sudah beli gitu ya, konfirmasi. Nah, harus dikonfirmasi dulu sama sistem agar apa ya? Agar nanti kita tercatat gitu ya. Nah, ini dapat cuannya. Jadi sebelum konfirmasi ya, apalagi ada sistem COD gitu ya. Wah, ini tiba-tiba kalau teman-teman ngalamin produknya COD langsung rekap dari segi total nominal estimasi komisi. Nah, tapi COD-nya dibatalkan, nah komisinya pun nggak jadi untuk dibayarkan. Nah, kadang-kadang ada dashboard yang seperti itu
ya. Nah, kenapa demikian? Karena harus melalui konfirmasi sistem. Apalagi ya kalau misalkan teman-teman di sini yang suka beli online. Nah, mulai malam hari ini ya karena teman-teman sudah tahu gitu ya. Nah, jangan sampai dibiarkan kalau misalkan produk kita itu sudah sesuai dengan apa yang kita pesan atau apa yang kita order. Jadi silahkan nanti buat teman-teman ya ini minta kerjasamanya gitu ya yang suka order online gitu ya. Nah, apalagi di marketplace di TikTok gitu ya. Nah, silakan dikonfirmasi. Konfirmasinya sukses. Karena apa? Karena itu ngaruh ke komisi nantinya tuh. Nah, itu tuh. Ya, jadi nanti kerasa kalau teman-teman jadi affiliate nih, komisi kok nggak cair-cair ya nunggu sukses. Si pembelinya nunggu ya sampai akhirnya disukseskan atau sukseskan sistem 2 sampai 3 hari. Ya, betul ya. Dari Mas Rahmat ya sama dengan maklar bukan betul ya. Jadi kita nggak harus stok produk affiliate tuh. Itu yang menariknya. Nah, berikutnya ini perbedaannya teman-teman. Ini kita masuk fundamental dulu sebelum teknis ya. Nah, tujuannya kalau afiliator ini dia jualan produk lewat link afiliasi untuk dapat komisi. Sedangkan konten kreator ini untuk apa? Dia buat konten yang menarik, informatif atau menghibur. Jadi tujuannya pun goalsnya beda di awal. Kalau affiliate ini ngejar cuan, afiliator ini ya konten ya. Gimana caranya viral dan lain sebagainya. Nah, afiliator nggak penting viral, yang penting konversi atau menghasilkan dari segi konten-kontennya. Oke, yang kedua sumber pendapatannya. Nah, ini dibagikan ya komisi dari setiap penjualan yang terjadi lewat link afiliasi. Sedangkan konten kreator dia dapatnya dari sponsor, endorse gitu ya. Nah, donasi dan lain sebagainya atau jual produk sendiri ya. Nah, kemudian gaya komunikasinya, nah ini fokus pada promosi dan ajakan membeli produk. Apalagi sekarang CTA-nya ada di awal gitu kan. Wah, ya. Tinggal sisa 3 hari lagi flash sale-nya akan berakhir, buruan dapatkan bla bla bla. Wah, itu. Ya. Nah, kemudian kalau konten kreator dia fokusnya pada storytelling, edukasi dan hiburan. Nah, maka di sini kita lihat ya, perbedaan-perbedaannya akan nanti berpengaruh terhadap daily kita gitu. Kenapa daily kita berpengaruh? Karena biasanya ada orang yang misalkan, apalagi orangnya melankolis banget gitu ya, orangnya tertata banget, berpikirnya bahwa konten itu harus bagus. Ya iya, kalau posisi kita konten kreator. Ya, tapi kalau misalkan sebagai afiliator gitu kan, yang penting konsisten, kontennya memang ya mainkan dari segi kuantiti, bukan kualitas. Nanti kualitas gampang di akhir aja, ya. Yang penting kuantitasnya, ya. Perbanyak jumlah kontennya nanti itu. Ya, bahkan saya sarankan kontennya jangan cuma satu, ada beberapa gitu ya. Nah, kemudian apa yang membedakan dengan afiliator lain? Nah, maka saya masukkan ya ini sharing personal branding. Kenapa? Karena ya kita jujur-jujuran ya. Afiliator banyak. Ya, perbedaannya kenapa saya harus order ke si afiliator A? Kan ada afiliator B, afiliator C, afiliator D dan lain sebagainya ya. Nah, punya yang namanya value atau nilai ya. Seseorang punya value, punya nilai akan dipandang sama orang lain. Nah, maka saya masukkan personal branding ini ya, kurang lebih sekitar 5 menit. Nah, ini nih saya bahas personal branding. Agar apa? Agar teman-teman bisa memenangkan persaingan dari segi afiliator. Minimal apa ya? Minimal orang kalau misalkan kenal teman-teman terus nggak beli produknya dia nggak enak gitu ya dengan ilmu personal branding ini. Silakan dicatat ya. Pertama, ya fokus kepada keahlian dan kelebihan diri. Nah, itu kalau personal branding. List keahlian sesuatu yang kita kerjakan dan tidak perlu mikir keras untuk mengerjakannya. Nah, ini ya itu dari segi keahliannya. Oh, saya keahliannya misalkan ngomong, oh saya keahliannya nulis, berarti bisa bikin copywriting, bisa bikin skrip dan lain sebagainya. List kelebihan hal yang tidak ada di orang lain dan dalam diri kita punya. Sama-sama bisa bikin konten, tapi yang satu sabar, yang satu nggak sabaran. Nah, itu berarti kelebihan teman-teman lebih sabar, Kakak. Ya, dan kalau misalkan teman-teman bingung, silahkan tanya ke saudaranya, ke sampingnya, ke teman-temannya, lakukan survei agar kita tahu apa yang tergambar dari orang lain menurut diri kita. Kira-kira tanya tuh, kamu kalau lihat saya, kira-kira kamu ingat saya ingat apa gitu. Ya, wah kamu mah kalau saya ingat kamu tuh saya ingat kamu tuh suka bahas yang namanya skincare. Oh, berarti teman-teman kita itu ya, misalkan disurvei dari sekian banyak orang, ingat saya ingat skincare, misalkan nih yang cewek gitu ya. Nah, berarti cocok tuh kalau misalkan kita
sharing gitu kan informasi-informasi seputar skincare. Bahaya kandungan merkuri dalam skincare misalkan, wah itu ya. Bahayanya hidrokinon misalkan bla 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 dan lain sebagainya. Nah, itu tuh apa bisa jadi value teman-teman. Jadi bukan hanya sekedar menginformasikan, bukan hanya sekedar jualan, tapi benar-benar mengedukasi market. Nah, banyak orang yang hanya sekedar jualan. Alhasil apa ya? Komisinya ya standar-standar aja gitu. Tapi ketika dibarengi dengan personal branding ini ya jadi value tersendiri. Oke, saya pengen misalkan si konsumen jualan eh, beli skincare. Tapi kenapa saya pengen belinya kalau misalkan skincare-nya itu sudah ya diinformasikan atau direkomendasikan sama Tasya Farasya misalkan. Tahu Tasya Farasya saya. Ya, nah mungkin ada ya teman-teman di sini siapa sih Tasya Farasya gitu ya. Mungkin ada juga yang tahu gitu ya. Tasya Farasya Proof. Ya. Itu kalau skincare udah di ya sama Tasya Farasya. Ya luar biasa. Nah, kebayang nggak? Padahal ya mungkin ya teman-teman koreksi saya gitu ya. Mungkin di luar sana ada yang lebih ya, lebih kompeten ya, lebih bagus dibanding Tasya Farasya. Tapi kenapa gitu ya? Sebagian besar orang kalau misalkan lihat Tasya Farasya kayaknya pengen beli produk itu gitu. Karena dia punya personal branding yang sudah sangat kuat. Nah, itu ya. Nah, berikutnya ceritakan pengalaman yang sudah pernah terjadi alias membangun reputasi. Orang tuh suka diceritain daripada dijualin, ya. Kemudian membentuk awareness dan jadi ciri khas gitu. Bahas skincare, bahayanya bla bla bla. Ujung-ujungnya nanti kita rekomendasikan skincare yang aman. Nah, soft selling tuh, ya. Jadi benar-benar buat value di awal. Influencer Tasya Farasya. Ya. Oke, yang ketiga prestasi apa yang kita punya? Nah, ngomong-ngomong prestasi, ya, nah ini tadi membangun authority agar orang tuh apa? Ketika kita sharing terus gitu kan keilmuan yang memang kita kuasai, ya akan dianggap sebagai ahli sama orang lain tuh gitu. Apalagi kita ngedukasinya tentang skincare, misalkan ya herbal, tentang olahraga gitu kan, berarti orang nganggapnya wah ini ahli nih di bidang ini gitu ya. Nah, personal branding saya mentor reseller kenapa? Dari 2010 tuh ya, saya bangun reseller gitu. Akhirnya kalau misalkan orang ngetik ya mentor, terus reseller, nah itu dapat. Sampai ini saya bikin tuh logonya mentor reseller, branding gitu ya. Kemudian CV berharga sebagai rapot kita untuk kerja sama-sama orang dan sulit disaingi. Nah, ini teman-teman. Jadi kalau caranya gimana sih memenangkan persaingan di dunia affiliate? Ya tadi salah satunya bangun personal branding ya. Rajin konten, rajin mengedukasi, jualan tuh nanti ada saatnya tenang ya, jangan langsung jualan ya dan membuat konten. Nah, ini yang kita akan bahas juga semoga waktunya pas gitu ya. Nah, luruskan niatnya ya, berbagi cerita sama audiens kita biar betah dan pilih on frame atau off frame, mau depan kamera atau di belakang kamera. Ya, nanti kita akan praktek. Dan yang kelima harus konsisten. Ya, butuh proses hukum alam berbicara. Ya, kenapa hukum alam berbicara? Karena saya percaya dari puluhan orang yang hadir pada malam hari ini, ya nggak mungkin semuanya langsung praktek. Dan yang praktek nggak mungkin langsung menghasilkan. Dan yang menghasilkan belum tentu konsisten. Ya, kenapa? Karena challenge untuk diri kita gitu. Ya. Nah, ini testimoni ketika saya bangun personal branding 2019, teman-teman tuh. Yang like 3, yang komen 2. Di sini saya baper. Wah, udahlah ngapain bangun personal branding gitu ya dulu, teman-teman. Ya. Tapi di posisi sekarang saya sangat apa ya? Saya sangat mungkin ya saya bilang untung gitu ya. Nah, untung waktu itu saya konsisten, untung waktu itu saya nggak berperan gitu ya. Kalau saya berperan mungkin kita nggak akan ketemu pada malam hari ini dan mungkin saya nggak akan diundang sama Mas Hashim gitu ya untuk sharing pada malam hari ini ya. Nah, sepi dan lain sebagainya ya nggak apa-apa. Toh saya tetap mengedukasi reseller di grup WhatsApp dan tiba-tiba ya ada yang ngechat kayak gini tuh ya. Assalamualaikum, perkenalkan saya Bu Ina. Saya mendapat nomor Mas Bam dari suami saya yang ikutan grup pasukan reseller. Nah, to the point, apakah Mas Bam dari Unpas? Nah ini ya. Jadi di grup yang saya kelola, di grup yang saya bina ya, ternyata ada suami dari dosen pembimbing saya yang dulu mungkin sudah bertahun-tahun nggak chattingan gitu ya. Nah, gara-gara ya saya sharing gitu ya. Nah, ini kayaknya kenal dari poster dan lain sebagainya gitu ya. Sampai akhirnya diundang ya. Nah, ini diundang ke acara kampus. Nah, ini langsung sama rektor sama Pak Gubernur waktu itu. Nah, saya kawasan. Nah, ini personal brandingnya. Orang pakai kopea, pakai jas dan lain sebagainya. Nah, saya posting poster ini ya. Nah, komennya banyak gitu.
ya, mengandung persepsi kan. Oh, mainnya sudah bareng Pak Gubernur, mentorku jadi guru besar. Guru besar apaan? Kuliah saya 7 tahun gitu ya. 2010 masuk, 2017 ya lulus. Tapi dari konten ini yaitu membangun persepsi. Ya, maka nah ini ya saya bangun apa sosial media mentor reseller, banyak orang yang alhamdulillahnya gitu ya. Nah, ini yang pengen kerjasama dan lain sebagainya gara-gara saya membangun personal branding gitu. Ya, sampai duet sama mentor expert. Nah, balik lagi gitu ya, dari personal branding itu saya bangun kelas gitu ya, yang tadi Memilah cerita gitu ya. Nah, alhamdulillah kelas reseller saya yang harganya 599.000 itu tembus di angka 16 ribuan orang. Ya kali aja 16 ribu kali 599.000 berapa tuh ya omset ya. Ya. Kemudian apa? 2.744. Nah, ini webinar ya, harga 1 juta ya 5 hari itu ya, 2.744. Jadi pada malam hari ini saya bukan mau jualan, teman-teman, saya pengen berbagi informasi. Kalau misalkan ya marketnya sudah ketemu ya, kitanya punya value, insya Allah menghasilkan. Nah, itu ya. Kalau masalah teknis affiliate ya kelar 10 menit juga serius karena tutorialnya sekarang. Ya, gampang, apalagi nanti saya akan fasilitasi teman-teman di grup ya, biar nanti tanya jawabnya lebih leluasa. Nah, kita samain dulu frekuensinya pada malam hari ini karena waktu saya tinggal pas setengah jam lagi, ya, saya percepat. Nah, jadi apa? Ya, fundamentalnya teman-teman harus paham dulu sistemnya di Shopee seperti apa, di TikTok seperti apa nanti. Dan saran saya kenapa teman-teman harus bangun personal branding karena jangka panjang. Kalau affiliate itu hanya profesi ya, profesi affiliate, tapi banyak loh yang orang pakai profesi itu. Tapi kenapa orang ya di profesi affiliate itu yang terkenalnya si A, yang terkenalnya si B gitu ya. Nanti kita bahas. Nah, ini ya Shopee raih ya ini ya marketer Youth Choice Award gitu. Ini luar biasa ya. Nah, ini kita berbicara Shopee. Saya langsung aja share screen untuk ini ya. Nah, teman-teman di sini saya akan share dashboardnya. Ya, sekali lagi nanti Q&A-nya kita wadahi gitu ya di grup. Nanti teman-teman bisa tanya-tanya. Nah, buat teman-teman di sini silakan perhatikan ya, yang baru mau mulai, silakan ambil handphonenya. Nah, untuk daftar Shopee ya, untuk daftar Shopee ada 3 step. Nah, boleh di sini komen yang belum jadi affiliate Shopee. Katakan saya gitu ya. Coba tulis di kolom komentar berapa orang ya yang belum daftar affiliate Shopee. Ada Mbak Titin dan Pak Andri. Ada teman-teman yang lain ya atas nama Cahya, atas nama Meli gitu ya dan teman-teman lain. Oke ya. Saya kasih waktu 5 menit ya teman-teman karena nanti akan ada TikTok. Nah, silahkan masuk ke akun eh, Shopee-nya ya. Silakan masuk ke akun Shopee-nya. Klik saya. Nah, ini ada menu di bawah saya. Oke, buat yang komen nih khusus Shopee dulu ya teman-teman. Sambil saya akan share screen dashboard di handphone satu lagi saya akan konekkan gitu ya. Nanti minta kerjasamanya Mbak Mila ya buat saya izin share screen. Kemudian nanti masuk ketika di komennya saya. Nah, ini klik Shopee Affiliate Program. Udah ya, itu step pertama. Jadi ketika masuk di handphonenya langsung masuk ke tombol saya dan ada di scroll dikit aja aktivitas saya. Nah, ini Shopee Affiliate Program. Kalau ada tampilan yang kedua akan seperti ini. Nah, silakan nanti masukin Instagram ya. Masukin Instagram aja atau channel YouTube. Nah, itu boleh. Antara dua ini deh. Instagram ya, YouTube, terus masukin email, kode tim affiliate kosongin, nanti checklist saya menyatakan bla bla bla. Nah, ini ya. Jadi masukkan step yang kedua itu dari segi sosial medianya atau channel YouTube, verifikasi email, lalu kirim. Nanti ada tampilan selamat. Nah, ini. Selamat datang di Shopee Affiliate. Oke, sambil saya login ya. Yang belum tadi ya di sini yang komen. Nah, silakan. Waktunya 3 menit lagi sambil saya persiapkan Zoom yang satu lagi di handphone. Oke, monggo dipraktekkan yang tadi komen. Kita langsung buka dan kita akan langsung informasikan cara riset produknya. Nah, ini ya. Saya akan share Zoom dari handphone. Oke, 3 stepnya silahkan untuk diikuti.
Ya, silahkan untuk diikuti. Kalau udah bisa langsung komen bisa gitu ya. Dari yang tadi komen, komen lagi kalau sudah eh, ada tulisan selamat gitu. Saya akan persiapkan satu akun Zoom-nya masuk di handphone. Oke, yang komen tadi apakah sudah bisa ada atas nama siapa nih? Atas nama Bayati, Mbak Titin, Mbak Meli, Mas Cahya, Pak Andri, Mbak Titin. Nah ini, silakan komen ya kalau sudah bisa dengan tiga step ini. Ke saya, klik Shopee Affiliate Program, masuk Instagram atau YouTube channel biar apa? Biar langsung di approve gitu ya. Kemudian nanti akan ada tulisan selamat. Sudah? Sambil saya share screen ya. Oke, mantap ya, Mbak Meli. Bisa gitu ya, Alhamdulillah. Oke ya, yang lainnya nanti mungkin butuh waktu nggak apa-apa di screenshot dulu caranya. Ya, kalau sudah bisa dan teman-teman yang lain mungkin ada yang udah daftar. Nah, ini saya akan lihatkan salah satu contoh akun. Deh, ini saya izin share screen ya, Mbak Mila. Eh, saya namanya saya rename dulu. Handphone Bums gitu ya. Handphone Bums, saya mau share screen. Nah, itu ada tulisan Handphone Bums. Saya langsung masuk ke shop ini ya. Oke, ya. Nah, saya share screen dulu ketika saya memulai. Nah, ini seru nih ya di Shopee ya. Nah, ya sambil saya loading handphonenya. Nah, karena banyak akun. Oke, saya share. Nah, ini ya. Testimoni menemukan pola penjualan. Nah, ini. Sudah ada di layar Mbak Mila aman ya? Testimoni pola. Oke. Nah ini ketika saya menemukan pola yang Shopee ini teman-teman, saya intinya silaturahmi. Ya ketemu sama orang dan ada rekan saya, ini ada gitu ya, yang ngasilin affiliate gitu ya. Ini dapat ratusan juta. Wah, saya bilang masa iya gitu. Dia ajak ketemu ke rumahnya gitu ya. Ternyata, di rumahnya tuh di KBB ya, Bandung Barat gitu ya. Nah, ini rumahnya cash, mobilnya cash, wah semuanya cash luar biasa. Ya. Dan alhasil apa? Saya perbanyak tuh kenalan di acara digital marketing. Ikut workshop, ikut seminar, ngopi-ngopi, dan lain sebagainya. Agar apa? Agar kita dapat insight gitu. Itu yang saya lakukan. Ya. Jadi nggak tiba-tiba, wah dashboardnya, wah cuannya. Ya, saya juga masih belajar gitu. Nah, cuma ini pola saya gitu kan. Nah, ini saya share ke teman-teman di sini. Ya. Ini kita langsung pakai tiga host. Jadi formasinya 135. Nanti akan lebih banyak update lagi ya. Saya cerita di grup. Nah intinya di awal saya pakai formasi 135. Satu room ada tiga host. Nah, ini hostnya nih. Satu, dua, tiga ya. Satu room, tiga host, ada lima handphone. Nah, jadi lima akun. Ya, kita pakainya live. Nah ini ya, ini tim kita ya, Affiliate Cuan Club. Ya ini ada pembinaannya juga nanti di sini. Nah ini yang saya bilang 135 satu room ada tiga host. Ini salah satu hostnya ya, ada lima handphone. Satu, dua, tiga, empat, lima. Di sini ada produk knowledge ditempel gitu. Ini di belakang tuh bukan jemuran tapi produk ya. Bisa di try on dan lain sebagainya nanti. Nah, jadi formasinya ini ya kita pakai 135 agar apa? Ya kita nggak tahu akun mana di awal ini yang memang cocok gitu ya sama si produknya. Bahkan salah satu produknya pun yang winning pun yang mana. Nah, kita sambil riset gitu. Jadi kalau hanya satu akun, ya live-nya jarang. Terus dari segi video kontennya pun ya jarang upload juga gitu kan. Berharap pengen penghasilan yang gede gitu kan. Nah, saya bilang itu tipis banget kemungkinannya. Ya, dan asalkan tahu polanya affiliate Shopee itu mudah. Nah, saya berawal dari affiliate Shopee gitu kan. Nah, saya sistemnya live gitu ya. Jadi kebanyakan kita live mulai dashboard yang receh-receh. Bahkan ada yang sekali live itu 25 juta omsetnya. Kalau misalkan taruhlah komisi 10% aja, berarti sehari sekali nge-live dia dapat 2,5 juta ya. Nah, ini lumayan tuh. Ya rekor, ya kita juga masih belajar ya teman-teman. Nah, ada yang 57 juta gitu.
Nah, jadi saya akan perlihatkan ya ke teman-teman di sini, kok bisa tembus omset segitu, live dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini izin ya, mana nih, Mbak Mila ya. Teh Nur Indah ya, harus tampil wajah beda sama TikTok. Kalau Shopee harus. Izin saya share ya, Mbak ya. Saya share screen Oke, dari baik Mas Bem, silahkan. screen. Nah, ini. Oke, perhatikan di layar ya, teman-teman. Nah, itu ya, teman-teman. Jadi, eh, ini saya buka dashboardnya. Ini saya pakai banyak akun, jadi aksesnya sebenarnya di admin saya. Tapi ini saya punya satu akun namanya Bunda Cira, gitu ya. Nah, untuk komisi total itu lumayan. Nah, ini 12 digit. Dan kalau misalkan teman-teman lihat, ini potensinya semuanya saya 100% dari Shopee Live. Nah, itu. Ya, semuanya saya pakai live gitu. Ya, maka tadi saya pakainya satu room, tiga host dari segi lima handphone gitu ya, lima akun yang berbeda. Nah, saya akan perlihatkan ke teman-teman di sini ya dari segi produknya. Nah, produknya ya teman-teman. Nah, ini rata-rata kalau satu akun ini, kalau teman-teman lihat di sini ya, nah ini komisi rata-rata di atas 10% ya, dan yang terjualnya ada tuh 10 RB, 10 RB. Nah, saya ngefilter produk itu berdasarkan yang terlaris dan komisi ekstra. Nah, ya, berhubung waktu nanti saya akan bahas di grup WhatsApp yang sudah disediakan, ya. Jadi, ya kalau saya fokusnya di live gitu ya, dan pilih produknya itu berdasarkan yang terlaris dan komisi ekstra. Nah, itu ya. Nah, ini satu akun gitu ya, rata-rata di angka 15%. Untuk komisinya ada yang di bawah 10% tapi tetap terlaris gitu ya. Nah, ini yang nanti kita akan live-kan. Oke ya, teman-teman. Nah, itu untuk si eh, di Shopee. Ya, nanti kalau mau tanya-tanya di grup. Oke, nah berikutnya ya teman-teman, tadi yang belum bisa gitu ya, nah nggak apa-apa. Yang belum bisa untuk daftar Shopee Affiliate nanti share aja ya teman-teman. Nanti di screenshot gitu ya. Nanti bisa dicoba lagi. Oke, ya balik lagi. Nah ini tiga step ini. Nah awalnya satu akun, tapi saran saya nanti main banyak akun karena kita sambil riset dulu ya. Akun ini bagusnya dari Pasmina, akun ini bagusnya dari baju polos dan lain sebagainya. Manfaatin tuh tiga fitur tadi untuk komisinya. Ya, bisa dari sosial media, dari buat kontennya, dari live-nya. Nah, kemudian ya di sini ya untuk TikTok affiliate. Nah, ini nih ya. Untuk TikTok affiliate stepnya ada 4. Kalau tadi Shopee ada 3, untuk TikTok ada 4 ya. Disclaimer, eh, sebelum TikTok kerjasama sama Tokopedia itu akun mudah untuk daftar affiliate. Nah, kalau saya akun lama ya, saya nggak terlalu aktif di TikTok gitu ya. Jadi untuk teman-teman di sini kalau akun lama nanti sudah ada TikTok Studionya, daftar aja TikTok Shop for Creator gitu ya. Nanti di sini tuh Anda memenuhi syarat gitu ya. Kreator memiliki 600 pengikut dan telah memposting di TikTok dalam 28 hari terakhir gitu. Jadi kalau sudah bisa memenuhi syarat. Beda sama Shopee. Kalau Shopee udah bisa langsung, kalau TikTok sekarang ya maksudnya terfilter gitu ya. Nah, jadi nanti ada yang bisa atau yang enggak. Mas Rahmat, handphone ala standar untuk live apa itu bisa diterangkan Mas? Spesifikasinya ya 612 kalau handphone ya. Nah, jadi RAM-nya minimal di 16 ya, kemudian memorinya 128 itu 1 jutaan ya. Saya terakhir beli itu yang flash sale kemarin dapat 1,3. Nah, ya. Nah, itu handphone 1 jutaan aja standarnya. Oke, silahkan dibuka handphonenya yang TikTok ya, teman-teman. Nanti silahkan untuk nanti teman-teman daftar ya dan screenshot dulu ya. Ada di sini yang sudah jadi affiliate TikTok, boleh katakan saya berapa orang yang sudah daftar punya akun affiliate TikTok? Satu orang, oke. Selain dari Mas Muhammad Nafa, oke ya. Silahkan dicoba ya. Nanti ada update nggak tuh ya atas nama Chan. Yang pada belum, silahkan di screenshot ya, ada 4 step. Ya.
Kita akan bedah teman-teman. Ini 15 menit lagi ya, nggak kerasa. Kita akan bedah salah satu akun ya teman-teman. Ini rekan saya. Nah biasanya kan ada ordal. Saya konfirmasi nih ya. Saya konfirmasi ke orangnya tuh, oh, bener ya akunnya sama ya. Bungsu Asia gitu ya. Nah, untuk postingan yang pakai AI di checklist apa enggak pengaturan yang mau posting kontennya. Nah, jadi nanti ketika teman-teman nih yang kurang pede nggak mau lewat wajah gitu ya. Nah, ini bisa pakai konten AI ini. Caranya nanti di checklist di pengaturannya di sini checklist ya dari video AI-nya. Nah, jadi kita lihat ya di salah satu apa namanya tuh eh, data gitu ya dari TikTok ya. Ini pendapatan si Bungsu Asia ini omsetnya 278 juta ya. Nah, ini full semuanya pendapatannya dari video. Dia nggak pernah live, teman-teman. Berbeda ya karakter akunnya. Kalau saya Shopee live 100%, kalau ini omsetnya 278 juta. Ini kebayang. Ini semua dari video ya. Videonya nanti kita akan praktekkan sekarang ya. Nah, ini yang saya nanti akan sharing ke teman-teman. Jadi biar fokus ya. Nah, ini produknya apa ini itu ini itu. Nah, yang menariknya ya, saya akan buatkan wadah nanti sekalian tanya jawab buat teman-teman yang mau praktek gitu ya dan pengen dapat komisi dan potensinya bisa dapat dari segi sampel produk gratis. Ya, potensinya ya nanti. Nah, ini ya. Nah, ini saya sudah pakai. Nah, silahkan nanti teman-teman kita akan praktek dulu ya, praktek dulu. Ini tentang konten affiliate. Ya, saya pakai AI. Oke, boleh teman-teman di sini dibantu yang pakai laptop siapa di sini ya? Ah, ya. Katakan saya. Kenapa laptop? Karena biar nggak ke cancel gitu ya. Biasanya kalau di handphone tuh ada lemot gitu ya. Oke, Mas Muhammad Nafa. Oke, on cam ya. Terima kasih. Sebelumnya Mas Muhammad Nafa udah pernah pakai atau buat konten AI? Oke, belum. Saya ke satu orang ya, teman-teman, karena berhubung waktu ya. Silakan Mas Muhammad Nafa ya untuk bikin prompt nanti ya ke ChatGPT dulu. Nah, ini ya, ke ChatGPT. Nah, nanti promptnya saya tulis di kolom komentar. Oke. Nah, silahkan pakai ChatGPT, promptnya itu yang di komentar saya, di list komennya. Jadi masuk ke ChatGPT, ya. Jadi pertama, ketika teman-teman ingin pakai model AI ini, ya, poin pertama adalah teman-teman harus bikin model. Nah, kalau dulu kan kita bayar model mahal gitu ya. Nah, sekarang model ChatGPT ini, wah, luar biasa gratis, teman-teman. Oke, izin saya share screen, ya. Jadi untuk ChatGPT ini fundamentalnya untuk dapetin modelnya. Nah, itu promptnya udah saya share ke Mas Muhammad Nafa ya. Nah ini jadinya seperti ini tuh. Nah kurang lebihnya gitu. Jadi si ChatGPT ini untuk apa? Untuk modelnya ya. Untuk mau modelnya gitu ya. Nah si modelnya udah dapat kita gerakan. Nah gerakannya di mana? Gerakannya di AI ya. Gerakannya di AI. Jadi banyak ya AI. Bisa pakai Kling AI, bisa pakai Hilo AI, bisa pakai Pipit. Wah banyak gitu ya. Nah berhubung waktu ya. Nah saya lihatkan satu aja ya. Nah, buat teman-teman di sini itu si Hilo. Saya akan share di sini. Oke, generate video. Ntar saya akan share screen. Nah ini. Ya. Karena kreditnya udah habis, tapi nggak apa-apa ya. Nanti Mas Muhammad Nafa buka ya untuk tab barunya Hilo. Nah ini. Oke. Nah, itu saya sudah buka. Nah, itu. Nanti Mas Muhammad Nafa bikin prom yang tadi lagi generate. Nah, pilih tab barunya Hilo. Mas pakai yang gratisan durasinya cuma 5 detik. Bagus hasilnya udah coba. Oke. Teh Nur Indah ini luar biasa. Ya, itu ada yang udah coba ya. Jadi kan minimal kontennya itu harus 10 detik, 15 detik. Nah nanti diedit ya langsung di TikToknya pakai slow mo aja. Slow motion aja. Jadi kalau misalkan si Hilo ini 5 detik ya teman-teman nanti pas ngeditnya dikurangi kecepatannya. Nah kayak gitu tuh ya. Ini udah pada pinter-pinter nih.
Prom buat videonya, oke. Prom videonya ini nih. Pakai bahasa Inggris ya untuk prom videonya. Itu prom untuk video CI-nya. Oke, saya liatin ya hasilnya ya teman-teman. Jadi si ChatGPT tadi untuk ketemuin modelnya, modelnya udah ketemu digerakin sama si AI-nya. Apapun nanti AI-nya teman-teman ngulik gitu ya. Mbak Mila sudah ada di layar. Nah, ini saya dari gambar ya teman-teman. Dari gambar digerakin gitu. Ya, digerakin seperti ini. Nanti mainkan di editing karena ini 6 detik gitu ya. Di slow mo aja biar bisa 10 detik ke atas. Ya, saya paham ya teman-teman yang masih bingung karena ini teknis. Saya akan nanti eh, coba tampung di grup. Oke. Oke, waktu saya 9 eh, menit lagi ya. Nah, jadi poinnya ChatGPT untuk nemuin modelnya ya, promptnya nanti saya kasih ya lengkapnya di grup. Kemudian ya teman-teman di sini nanti tinggal pakai sorry, pakai AI-nya untuk gerakin ya. Nah, ya teman-teman ya. Oke, demoin yang tampilin produk. Maksudnya gimana? Yang tadi hasilnya, hasil videonya. Nah ini produknya masker spirulina. Jadi gerak-gerak kayak gini. Nah, ya. Jadi di awal kalau teman-teman mau diajarin gratis ya, nanti teman-teman cobain si masker spirulina itu bisa nanti teman-teman ini ya, bisa nanti teman-teman maksimalkan. Ini saya cerita 5 menit ya. Nah, 5 menit masker spirulina, 5 menit saya rangkum ya. Nah, oke. Nah, jadi ini sebenarnya udah dari 2000 berapa ya? 17 atau 18 saya bangun toko ini, teman-teman ya. Jadi nanti biar pembelajarannya fokus dulu gitu ya. Terus teman-teman bisa dulu ya. Nah, ini pada malam hari ini monggo lah ya kalau teman-teman yang mungkin sudah pernah seliweran spirulina ini gitu ya. Nah, ini ya saya dan tim ini optimasi tokonya gitu ya untuk jerawat, komedo, flek hitam. Nah, ini kalau teman-teman lihat kita mulainya waktu itu dari endorse gitu ya. Nah, ini artis-artis gitu ya. Oh, ini ada siapa nih? Siti Badriah, ada Indra Bekti dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini kita pakai banyak platform ya. Di Shopee kita udah Star Plus, kemudian di Instagram udah 63.000 followernya. TikTok, YouTube ini kita masih optimasi. Ya, jadi nanti kepoin aja di platform ini biar apa? Biar nanti teman-teman bikin AI-nya gampang. Karena kalau misalkan kita pakai botol kadang suka apa ya? Suka beda-beda gitu. Kecuali nanti di editingnya nanti ditambahin botolnya tersendiri gitu. Ya. Nah, intinya banyak nanti produknya selain masker spirulina ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman yang pengen belajar dari nol, butuh bimbingan gratis, nggak usah bayar. Nah ini ya, saya nanti ada di toko si spirulina ini ya. Ini bukan hanya spirulina ya, banyak yang lainnya teman-teman bisa praktek dan tentunya kita akan sharing-sharing setiap hari tanya-tanya monggo ya. Nah ini manfaatnya mencerahkan wajah, mengatasi jerawat, komedo gitu ya. Nah ini mengontrol minyak. Nah ini menutrisikan kulit. Cara pemakaiannya pun mungkin saya nggak akan share di sini. Nanti di grup aja ya, teman-teman bisa kepoin juga, biar nanti teman-teman bisa paham gitu ya caranya. Ya, buat diambil gambarnya boleh. Terus apa lagi nih? Yang pegang produk fisiknya saya nggak pakai si AI ya. Nanti main di editing. Ini oles-oles wajah hijau aja, itu lebih gampang. Oke, ya. Ini reviewnya teman-teman kalau di Shopee nanti kepoin 27.000. Oh, ya. 27.000 tuh kalau dikumpulin di Stadion Siliwangi di Bandung, wah penuh ya. Nah ini dari 2018 kalau nggak salah ya. Nanti kepoin aja. Nah ini komisinya buat teman-teman ya, ini lumayan nih 10-15% kalau di luaran sana ya. Nah ini samain. Nah tapi ya plusnya untuk malam hari ini ketika nanti teman-teman, oke deh saya coba jadi affiliate si toko ya, toko si Spirulina ini. Nanti teman-teman dapat bimbingan. Nah, ini ya, dapat pembinaan yang insya Allah nanti bukan hanya online aja, tapi ada offline-nya juga. Ya, biar nanti kalau teman-teman mau belajar, kita akan wadahi.
Ya, nanti langsung bikin AI-nya, langsung tautkan si produknya ya dari segi toko kita itu ya minimal kalau misalkan ada yang beli teman-teman dapat cuan langsung tuh tanpa stok produk. Ya, jadi silahkan ya buat teman-teman karena berhubung waktu nanti Mas Hashim mau masuk. Nah, silahkan nanti masuk ke Instagram Mentor Reseller. Nah, monggo masuk ke grupnya, kepoin di sana ya. Nanti teman-teman bisa tanya-tanya teknisnya yang tadi belum berhasil daftar affiliate ataupun yang masih generate tadi ya, ya masih generate AI-nya. Nah, silahkan ya masuk ke Instagram. Nah, ini ada di tampilan Bamila. Ada ya. Nah, masuk ke Instagram Mentor Reseller. Ini di bio-nya ada link grup WA. Nah, itu silahkan masuk aja, gratis, nggak bayar ya teman-teman. Yang nanti mau tanya-tanya, nanti saya juga cover di sana seputar affiliate ya. Jadi langsung dihandle sama saya ya, bukan admin. Nanti tanya-tanya, kemudian nanti teknisnya bikin promnya. Ada beberapa prom yang mungkin nanti saya juga akan share ya. Nah, jadi silahkan. Izin saya kunci dulu ya grupnya biar nanti semua masuk dulu. Nah, teman-teman silahkan masuk klik ya di Instagram Mentor Reseller. Nah, masuk ke grupnya kita akan belajar dari promnya, dari AI-nya, cara menautkan keranjang kuningnya yang masih bingung gitu ya. Nah, nanti klik aja di sini nih ya. Mana? Ada nggak? Nah, ini. Saya coba di komen ya. Nah, itu klik aja. Nanti masuk. Oke, 3 menit terakhir mungkin saya ambil dari segi slide terakhir ya. Nah, berhubung nanti Mas Hasim mau masuk gitu ya. Jadi ya untuk teman-teman di sini nih ya, kalau mau main affiliate dan lain, affiliate mah teknis ya teman-teman. Affiliate itu teknis. Nah, tapi yang memang dari pengalaman saya, nah ini ada 6 poin terakhir ya. Pertama, perbaiki dulu mindsetnya. Nah, jadi affiliate marketing bukan skema cepat kaya gitu ya, butuh konsistensi dan strategi gitu ya. Tapi yang menariknya ketika kita ada wadahi gitu ya di komunitas ya, apalagi nanti hari Rabu ya buat yang di Bandung silakan dicatat. Kita ada program Rabu Berguru ya. Ini khusus buat teman-teman yang pengen belajar affiliate gitu ya, pengen ngobrol ya. Nih kan sekarang di online terbatas nih ya. Nah, offline di daerah Kosambi ya, tepatnya di ruko kita di LPK Lun ya, di Kosambi. Nanti saya akan share di grupnya ya. Itu dari jam 9 sampai jam 12 offline gratis. Nah, yuk, enggak ya. Hari Rabu lusa berarti pagi-pagi silahkan ya. Nanti kita akan share di sana ya. Itu butuh dari segi mindset di awal. Kenapa sih ya? Nih dari segi harus formasinya 135, kenapa akunnya harus banyak gitu ya nanti. Ya, silahkan. Nah, yang kedua upgrade skill. Nah, skillnya di sini bukan hanya sekedar AI, AI itu masih awal ya. Nah, nanti gimana caranya teman-teman bikin ya konten dari nol gitu. Dan yang menariknya di komunitas kita kontennya sudah berdasarkan riset. Ini toolsnya mahal loh jutaan ya. Ya oke, saya beli gitu ya awal tahun. Nah, itu kita akan fasilitasi konten yang sudah terbukti menghasilkan penjualan. Nanti kita akan share ke teman-teman. Nah, jadi nggak ngasal. Nggak ngasal kalau misalkan teman-teman bikin konten, tapi nanti ada rujukannya gitu. Ya, ada contohnya nih konten ini loh yang bagus gitu. Kita udah riset, nih bikinnya kayak gini. Nah itu. Ya, jadi buruan masuk tuh ya di kolom komentar, masuk ke grup WhatsApp-nya, nanti kita akan share. Kemudian yang ketiga join komunitas. Nah ini ya. Karena komunitas adalah imunitas. Kalau misalkan kita masih bingung gitu kan, nggak ada mentornya, ya jujur saya pun pengen belajar sama teman-teman. Siapa tahu ya teman-teman di sini nah, punya tips and trick yang memang gitu ya, nanti bisa saling kita sharing di sana. Kemudian kalau nggak punya cari mentornya ya, yang memang satu bidangnya gitu. Kemudian ada hukum 10.000 jam terbang. Keahlian dan kesuksesan setiap orang itu ditentukan dari pengalamannya gitu. Ya, bukan berarti saya hebat, tapi mungkin saya lebih duluan dibanding teman-teman. Ya, menemukan pola yang tadi tuh. Kenapa harus beberapa akun, kenapa harus pakai AI, kenapa harus riset seperti ini gitu. Ya, nanti kita kupas tuntas di grup ya. Dan nanti ada Rabu Berguru di Kosambi ya, hari Rabu pagi. Dan terakhir the power of doa. Nah, ini ya jadi mau nggak mau suka nggak suka ikhtiar buminya sama ikhtiar langitnya harus diseimbangkan ya saya mengutip ya dari mentor saya jadi mentor reseller punya mentor gitu ya nah jadi pastikan gitu ya nah kita tuh ya hubungan baik
ya sama pasangan, ya sama keluarga, ya sama Tuhan, ya sama Allah juga gitu kan. Jangan sampai kita hayo ya. Nah, ya kalau kata mentor saya, azan berkumandang tapi kita tetap asyik bikin konten dan lain sebagainya. Nah, itu. Ya, jadi kita harus benar-benar ya seimbangkan antara ikhtiar langitnya, ikhtiar buminya. Oke ya, teman-teman, terima kasih sudah menyimak ya. Berhubung waktu pas nih ya, 20.30 ya. Semoga ya nanti yang belum kita bahas kita akan bahas ya, dan semoga dari silaturahmi bisa berkolaborasi. Ya, kalau ada yang mau ditanya nanti bisa di akhir saya kembalikan dulu ke Mbak Mila ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sekali ya teman-teman, ilmunya tuh bener-bener daging banget yang disampaikan pada malam hari ini. Nah, semoga dengan materi yang udah disampaikan sama Mas Bams, itu bisa diaplikasikan di teman-teman semua. Dan kalau misalkan ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar dulu. Nanti Mila bantu untuk catat pertanyaannya. Nanti di akhir sesi, setelah Mas Hasim, nanti kita ada sesi tanya jawab sendiri gitu. Jadi luar biasa sekali materi yang disampaikan sama Mas Bim ini. Jadi kita itu harus pertama-tama kita harus bangun personal branding kita gitu ya. Karena kita harus mempunyai value, itu yang disampaikan sama Mas Bim. Nah, untuk yang di sesi kedua ini kita akan belajar bareng mengenai praktisi CRM untuk di affiliate kayak gitu ya. Izin untuk Mila share screen dulu. Nah, untuk di sesi kedua ini ada Mas Hasim Jurnai tentunya teman-teman yang sudah expert banget di WA marketing, praktisi CRM, kemudian founder kampus digital gitu. Nah, Mas Hasim ini juga telah berpengalaman membantu mengelola ratusan ribu database klien hingga terus repeat order dan juga membantu 7.000 lebih business owner dan meningkatkan penjualannya dengan WhatsApp marketing tanpa harus keluar biaya iklan sama sekali. Nah, sangat luar biasa sekali teman-teman. Nah, di samping itu, Mas Hasim juga pernah bernetworking dengan entrepreneur, kemudian investor, dan juga konten kreator bisnis nasional. Nah, di sini udah Mila tampilkan ya teman-teman semuanya ya. Ada Helmi Yahya, Kang Dewa Eka Prayoga, Tom McIlvey, Mary Riana, Denny Santosa, Bang Ogut, dan juga tentunya masih ada 18 lainnya yang kalau Mila sebutin ini banyak banget. Jadi Mila tampilin aja di layar gitu ya. Bisa teman-teman pelajari atau dilihat gitu. Nah, ini merupakan entrepreneur, investor, dan juga content creator yang sudah bernetworking dengan Mas Hasim. Banyak banget. Nah, Mas Hasim juga pernah diundang di podcast nasional dengan tema omset naik 800% pakai WA marketing hack. Kemudian selain pernah diundang di podcast, beliau juga diliput di media nasional di RCTI dengan tema bangun kesadaran digital marketing. Hasim Juri langganan diundang CEO perusahaan nasional. Luar biasa sekali pengalamannya teman-teman. Nah, tentunya masih banyak juga diliputnya di media nasional ya teman-teman. Ini ada sekitar 10 ya. Nah, ada 10 media sosial yang sudah meliput Mas Hasim. Kemudian beliau juga menjadi pembicara nasional secara online dan juga secara offline juga. Nah, ini dokumentasinya. Nah, beliau juga pernah in-house training juga digital marketing secara offline. Kemudian ini ada dokumentasinya beliau. Dan digitalisasi UMKM secara offline juga. Pemberdayaan ekonomi sekolah dan juga pondok pesantren. Beliau juga pernah mengisi di sana juga ya teman-teman. Ini secara offline. Nah, ini beliau banyak banget portofolio seminarnya Mas Hasim. Ada puluhan ini ya teman-teman ya. Nah, oke, basicnya beliau adalah digital nomad ya teman-teman ya.
time freedom, place freedom, seperti itu. Nah, ini ada project yang telah dihandle sama Mas Hasim, digital marketing, brand ambassador, endorse, training, agency. Nah, klien dan partner dari Mas Hasim banyak sekali. Ada Oriflame, Herbalife, kemudian ada Microgord, kemudian ada British Propolis, Amway, dan masih banyak lainnya. Tanpa berpanjang-panjang waktu, kepada Mas Hasim, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Mas Nafa yang udah hadir. Luar biasa, selalu on cam. Ini trainer public speaker, teman-teman. Nanti bisa nih sharing sama teman-teman semua juga. Teman-teman silakan bisa on kamera juga ya. Ada Kang Yan, Aini, dan sebagainya. Karena dengan teman-teman on kamera, maka kita akan lebih mudah silaturahmi. Wow, saya perlu mute dulu. Oke. Oke, siap. Udah mute ya. Nah, akan lebih mudah silaturahim. Siapa tahu nanti ketemu Pak Parwanto, kita bisa ngopi. Siapa tahu nanti ketemu Pak Agung Hartadi, bisa ngopi. Ini namanya Agung Hartadi kayak pemilik pecah telur nih. Namanya Agung Hartadi. Tadi saya udah kepikiran, "Ini apa pemilik pecah telur ya?" Ternyata beda orang. Tapi sama Pak namanya. Saya kenal Pak pemiliknya. Pemilik channel YouTube pecah telur. Nah, kayak gitu. Nanti kita bisa undang juga. Oke ya. Alhamdulillah pada malam hari ini saya akan sharing menguatkan dari yang Mas Dam sharingkan yaitu tentang affiliate marketing. Saya akan mulai dari pengalaman saya. Saya dulunya adalah seorang affiliate marketing, teman-teman. Beberapa tahun yang lalu saya adalah pemain affiliate marketing. Nah, bisa dibilang affiliate marketing ini sangat potensial untuk menghasilkan cepat, untuk menambah penghasilan auto sebagai side job, sebagai side hustle, penghasilan sampingan. Itu sangat worth it. Karena apa? Kita nggak perlu modal, oke? Yang pertama nggak perlu modal, nggak perlu barang, nggak perlu stok produk, modal link doang, modal platform doang, udah bisa jalan. Modal konten doang udah bisa jalan. Itu yang terjadi. Saya jalani itu beberapa tahun. Ya memang, kalau secara komisi gimana Mas? Lumayan teman-teman. Ya jutaan bisa lah kayak gitu. Pada saat saya menjalani affiliate marketing. Tapi ada satu hal yang membuat saya akhirnya berpikir, oke, menjalani affiliate marketing memang seru. Tapi ini adalah bisnis untuk lompatan saja. Bisnis yang sesungguhnya adalah bagaimana kita membangun sebuah brand. Bisnis yang sesungguhnya adalah bagaimana kita membangun sebuah pelanggan. Betul teman-teman? Bayangkan teman-teman, kalau teman-teman amati ya di affiliate itu kan, ya udah kita ngonten, ada orang tertarik, orang check out, selesai. Kita ngonten, kita campaign, orang tertarik, check out, selesai. Tuh. Tapi pertanyaannya, mau sampai kapan? Nah, itu tuh. Teman-teman, dalam jualan, itu kita selalu dihadapkan dengan dua pilihan. Dan saya sarankan teman-teman memilih dua-duanya ini. Apa itu? Pilihan yang pertama adalah tipe orang yang jualannya adalah selalu mencari pembeli. Tipe yang kedua adalah orang yang jualannya adalah bisa mengelola pembeli. Beberapa tahun yang lalu saya adalah tipe penjual yang selalu mencari pembeli. Komisi enak banget teman-teman. Enak, komisi ada. Jualan mudah. Tapi capek lama-lama. Nyari pembeli, nyari pembeli, nyari pembeli. Ngonten, ngonten, ngonten. Capek. Akhirnya apa? Nggak ngonten, nggak makan. Nggak ngiklan, nggak makan. Itu yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Hingga setelah saya sadar itu, saya akhirnya memulai untuk membangun pembeli. Ingat, tahu ya teman-teman bedanya mencari pembeli dengan membangun pembeli. Mencari pembeli adalah dapat hilang, dapat hilang. Membangun pembeli adalah dapat dikelola, dapat dikelola. Teman-teman kalau ditanya, menurut teman-teman lebih enak kita selalu mencari pembeli atau kita bisa mengelola pembeli juga? Silahkan dijawab. Akhirnya ketika saya mulai mengelola pembeli pada saat itu, dia udah trust di pembelian pertama, dia melakukan lagi ya, dia melakukan pembelian lagi di pembelian kedua. Dan dia melakukan pembelian lagi di pembelian ketiga dan seterusnya. Tanpa saya harus capek-capek ngonten lagi, tanpa saya harus capek-capek ngiklan lagi. Itu yang terjadi. Hingga akhirnya
beberapa bulan kemudian, beberapa tahun kemudian, ekosistem beberapa tahun kemudian, beberapa bulan kemudian, ekosistem pembeli atau komunitas pembeli saya itu terbentuk. Dan ketika itu terbentuk, teman-teman, jualan mudah banget. Kita nggak perlu lagi capek-capek iklan sana sini. Ya udah, itu pembeli yang ada tinggal dijuali. Pembeli yang udah pernah beli tinggal dijuali. Itulah. Maka akan ada dua tipe penjual, yaitu yang pertama hunter, yang kedua farmer. Apa itu hunter? Orang yang selalu mencari pembeli terus-terusan, capek. Sedangkan farmer adalah orang yang bisa mengelola pembeli. Nah, saya sarankan teman-teman bisa hunter dan juga farmer. Nah, maka next step-nya setelah teman-teman bisa menjalankan affiliate, atau next step-nya buat teman-teman yang udah punya toko di marketplace, udah punya toko di e-commerce, di sosial media, yuk bukan hanya memanfaatkan para affiliate untuk mencarikan pembeli, tapi setelah pembeli dapat, itulah yang dipegang. Setelah pembeli dapat, itulah yang harus di-keep. Istilahnya apa? Customer lifetime value. Customer itu bisa menghidupi bisnis teman-teman, dan itu menjadi urat nadi, menjadi darah buat bisnis teman-teman. Sekali dapat, jangan pernah lepas. Nah, itu mindset yang teman-teman perlu tekankan. Perlu, oke. Teman-teman perlu pasang kayak gitu. Nah, teman-teman boleh follow aja ini IG saya, namanya Dashim Journey. Boleh follow, nanti yang udah follow boleh ketik oke sudah, oke berhasil kayak gitu ya. Ini nanti teman-teman dapat sharing harian tentang digital marketing. Dan alhamdulillah per hari ini kita punya program rutin gitu ya. Sharing Zoom untuk komunitas kami, dan teman-teman bisa dapatkan informasinya itu melalui story IG saya. Oke. Nah, seperti apa program yang Mas Sim buat? Nah, ini dia. Saya akan tunjukkan programnya seperti apa. Ini dia programnya, teman-teman. Oke. Jadi kita punya komunitas namanya Kampus Digital ID. Ini adalah komunitas digital marketing se-Indonesia yang di mana kita selalu mendatangkan pembicara-pembicara nasional. Pokoknya yang lagi viral datangin aja. Pokoknya kalau teman-teman tahu podcast Kasih Solusi, itu kan bentuknya podcast ya. Yang lagi viral diundang. Nah, kalau kita yang lagi viral kita ajak webinar. Dan itu rutin kita lakukan. Maka teman-teman bisa follow aja IG saya @hashimjourney. Itu di situ nanti teman-teman akan dapat update eh, nah ini tentang webinar-webinar selanjutnya. Wow, Mas Hasim Jogjanya mana? Oke. Mas Rahmat ini pernah ketemu saya? Kalau pernah ketemu, alhamdulillah. Nah, oke. Ini kita rutin. Dan apa sih tema-tema yang kita angkat biasanya? Nah, ada FB Ads, ada content creator, ada Google Ads, SEO, dan sebagainya. Ini yang kita selalu angkat. Ada affiliate marketing, ada copywriting, ada AI, ada selling skill, dan sebagainya. Teman-teman sekali ikut komunitas, ya udah langsung dapat banyak insight dari komunitas tersebut. Oke. Nah, selain kita bangun komunitas, kita juga ada jasa yang lain. Ini saya cuma cerita aja ya apa yang saya jalani. Nah, ini adalah yaitu jasa konsultan. Nah, jasa konsultan ini adalah jasa yang memang saya create buat teman-teman yang pengen meningkatkan skala bisnisnya. Dan kalau saya cerita tadi, dulu memang saya awalnya adalah seorang affiliate, tapi saya ngerasa affiliate itu adalah menjadi batu lompatan aja. Ketika kita udah punya customer, maka kita bisa menjual produk kita sendiri. Maka kita bisa menjual program kita sendiri. Maka kita bisa menjual apapun yang kita miliki sendiri. Sehingga lahirlah ini konsultan. Nah, konsultan ini saya bangun setelah saya sadar tentang bahwasanya affiliate ini cukup penting, tapi ini adalah menjadi batu lompatan. Nah, di sini kita membantu perusahaan untuk bisa meningkatkan omsetnya melalui customer experience atau melalui CRM. Nah, ini yang kita garap seperti ini. Oke ya, ini perkenalannya dan intronya, saya langsung lanjut ke sharingnya. Oke, saya akan lanjut ke sharingnya. Langsung. Nah, ketika teman-teman menjadi affiliate, itu teman-teman fungsinya apa sih? Yaitu ngedatengin traffic. Fungsinya ngedatengin traffic ke orang-orang yang ke ngedatengin traffic atau ngedatengin orang-orang ke brand yang teman-teman jual, ya kan? Teman-teman misalnya mau jual brand baju, ya udah,
teman-teman berarti ngedatengin traffic kepada penjual baju itu. Pertanyaannya simpel, ketika teman-teman menjadi affiliate udah kedatengin traffic, apakah dia akan ingat ke teman-teman sebagai seorang affiliate atau dia akan ingat apa namanya itu penjual bajunya? Nah, itu kan simpelnya seperti itu. Nah, maka supaya teman-teman sebagai affiliate ini diingat, maka jadilah affiliate yang bisa mengelola pelanggan. Nah, dan kalau penjual baju yang sebagai vendor, jadilah vendor yang bisa mengelola pelanggannya juga. Karena apa? Sebenarnya affiliate ini sebagai apa ya? Makelar. Teman-teman tahu ya? Silakan tulis di kolom komentar. Affiliate sama dengan makelar, ya. Affiliate itu sama dengan makelar. Pembeli itu nggak peduli dengan siapa dia transaksi, tapi dia peduli dengan siapa penjual yang memberikan pengalaman lebih. Tuh, contoh simpel teman-teman. Ada makelar makelar motor, ada vendor yang jualan motor second, ada makelar motor second. Kira-kira teman-teman, kalau makelar motor second itu bisa menservis pelanggannya dengan baik, bisa menjaga hubungan dengan pelanggannya dengan baik, bisa membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggannya dengan baik, pertanyaannya simpel. Pelanggan atau pembeli motor itu lebih percaya atau lebih trust kepada maklarnya atau kepada vendornya kira-kira? Kalau maklarnya bisa memberikan experience dengan lebih baik daripada vendornya. Coba tulis. Ketika ada penjual laptop, dia maklar aja. Anggap aja kan Alfred ini maklar ya. Dia maklar aja, maklar laptop, marketing laptop doang. Kayak gitu. Ada tuh pemilik brand, tapi maklar ini punya skill untuk bisa merawat pelanggan, punya skill untuk bisa memanusiakan pelanggan, punya skill untuk bisa membangun experience yang terbaik untuk pelanggan, punya skill untuk bisa mengolah pelanggannya jangka panjang. Yang diingat siapa? Maklarnya. Nah, itulah teman-teman yang saya bilang. Kata kuncinya adalah teman-teman mau jadi affiliate, mau jadi vendor, ketika pengen membangun pembeli, ketika pengen membangun database pelanggan, ketika pengen membangun customer, maka yang diperlukan adalah bangun hubungannya. Oke, bangun hubungan baik dengan customer. Oke, nah saya lanjut lagi. Naik omset itu benar mudah, tinggal meningkatkan jumlah pembeli. Tapi untuk omset terus stabil jangka panjang, maka diperlukan customer loyal. Teman-teman jadi affiliate itu gampang teman-teman. Kontennya viral, kontennya naik, atau campaign-nya bagus, udah. Live-nya lancar, udah. Viewersnya kencang di live, pasti omsetnya naik. Tapi pertanyaannya simpel. Apakah viewers itu hanya menonton sekali dan dia beli sekali? Atau viewers itu bisa kamu pegang dan bisa kamu kelola untuk jangka panjang? Karena mendatangkan viewers pun nggak gampang. Mendatangkan audiens pun ketika nge-live nggak gampang. Ada effort di situ. Ya kan? Ada effort di balik itu. Maka kuncinya seperti itu. Ketika teman-teman berhasil melakukan itu, yang terjadi apa teman-teman? Mungkin saat ini teman-teman hanya menjual produknya sendiri. Tapi suatu saat nanti teman-teman bisa punya brand sendiri. Sekarang saya mau tanya nih teman-teman. Teman-teman pengen jadi affiliate selamanya atau pengen bisa punya produk sendiri, pengen punya brand sendiri dan bisa mengelola customer sendiri? Coba tulis. Apakah pengen jadi affiliate selamanya yang hanya jualan selesai, atau pengen naik level menjadi brand owner, menjadi pemilik bisnis? Coba tulis. Coba bantu tulis. Kalau pengen jadi affiliate selamanya, tulis saja affiliate selamanya. Apa atau pengen naik level menjadi brand owner? Ya itu. Maka affiliate itu menjadi batu loncatan teman-teman untuk mengumpulkan traffic. Dan ketika teman-teman udah punya traffic, udah punya customer, maka jadilah brand owner. Ini sama seperti saya dulu. Ketika saya merintis bisnis jadi affiliate. Jadi beberapa tahun yang lalu saya adalah seorang affiliate teman-teman. Ini saya ceritakan ya karena banyak yang pengen jadi brand owner ya.
Saya itu menjadi affiliate itu fungsinya apa sih? Untuk mengumpulkan pelanggan, teman-teman. Saya jadi makelar, contoh nih, saya jadi makelar dulu, saya menjadi affiliate produk digital ya teman-teman ya, menjadi affiliate produk digital. Itu fungsinya apa? Untuk mencari pelanggan, untuk mengumpulkan pelanggan. Setelah pelanggannya terkumpul, ya ngapain selamanya kita jualan produknya orang gitu loh. Maka saatnya kita punya brand sendiri. Maka saatnya kita membangun affiliate kita sendiri. Seperti itu. Oke, clear teman-teman? Maka saatnya kita bisa menjual apapun yang kita inginkan tanpa ketergantungan. Itu goal. Maka sekian tahun kemudian saya berpindahlah kuadran menjadi brand owner. Itu yang saya lakukan. From affiliate to business owner. Oke, from reseller to business owner. Kayak teman-teman ya, naik level. Oke, siap? Yang siap boleh ketik siap. Kita lanjutkan lagi. Nah, maka yang perlu kita tekankan dalam kita menjalani bisnis itu apa sih? Make a customer, not a sell. Teman-teman, sekarang jadilah affiliate yang jagoan jualan. Nggak apa-apa. Jadilah affiliate yang bisa ngiklan. Bagus, nggak apa-apa. Jadilah affiliate yang kontennya selalu bisa dikonsumsi sama pasar. Nggak apa-apa. Tapi jadikan itu sebagai batu lompatan untuk teman-teman nanti membangun customer-nya. Jadikan itu menjadi batu lompatan untuk teman-teman mengenali customer-nya. Seperti itu. Oke, jadilah batu itu jadikan itu sebagai batu loncatan. Sehingga ketika teman-teman nanti udah penjualannya banyak misalnya nih, oh teman-teman ngomset nih dari affiliate bisa ngomset sebulan 50 juta, nggak apa-apa. Lanjutin aja. Tapi kan teman-teman nggak punya kontrol. Tapi kan teman-teman ketika menjadi affiliate nggak punya kontrol kepada produk si owner itu. Kalau produk si owner itu rusak gimana? Kalau produk si owner itu ada cacat gimana? Teman-teman yang kena juga imbasnya. Maka affiliate itu jadilah betul loncatan. Ketika teman-teman punya customer base, maka jadilah brand owner suatu saat nanti. Oke teman-teman? Oke. Dan kembali lagi, affiliate itu memang enak. Tapi teman-teman tahu sendiri, berapa sih komisi affiliate itu? Iya kan? Teman-teman, menurut teman-teman, kalau secara keuntungan, lebih enak keuntungan affiliate atau lebih enak keuntungan menjadi owner? Boleh ketik ya. Boleh ketik di kolom chat. Lebih enak keuntungan secara profit ya. Lebih enak menjadi affiliate atau lebih enak menjadi owner? Owner brand. Keuntungannya. Owner yang lain, owner ya kan? Maksudnya owner-owner. Kenapa? Karena secara profit lebih besar. Teman-teman punya kontrol sepenuhnya kepada produknya, kepada customer-nya. Nah, brand owner sukses. Betul sekali. Itu yang saya alami. Saya ketika menjadi affiliate, saya jualan maksimal. Saya jualan maksimal untuk apa sih? Untuk mengumpulkan pelanggan. Tapi setelah pelanggan jadi, maka naik level lah ke business owner. Itu yang saya lakukan. Oke, saya akan lanjut lagi nih. Bentar. Oke, dalam jualan teman-teman, teman-teman akan dihadapkan dengan ketika teman-teman menjadi affiliate ya, teman-teman akan dihadapkan dengan customer-customer yang selalu mencari harga murah. Betul nggak? Boleh ketik iya. Boleh ketik betul. Kalau betul. Ketika teman-teman jadi affiliate, teman-teman akan dihadapkan dengan customer yang selalu mencari harga murah. Dihadapkan dengan customer-customer yang suka banding-bandingkan harga. Betul? Akan dihadapkan dengan ya customer yang tipenya seperti itu. Yang nggak bisa loyal kepada teman-teman. Karena dia mencari harga, mencari brand. Nah, maka tiap customer itu berhak loyal kepada siapapun. Tiap customer itu berhak untuk menyukai siapapun penjualnya. Tapi ada tiga faktor nih yang membuat customer itu suka dengan penjual tersebut. Apa itu? Yaitu tiga pilar. Nah ini tiga pilar nih yang membuat customer itu suka dengan penjual. Entah teman-teman nanti sebagai affiliate atau brand owner ya. Yang pertama adalah pilar value. Ketika produk yang teman-teman affiliate kan itu murah dan produknya bagus, pasti orang banyak yang nyari, pasti orang banyak yang check out. Betul nggak teman-teman? Ketika penawarannya menarik, ketika videonya menarik, pasti orang banyak yang check out. Betul? Yang betul boleh ketik betul. Ketika teman-teman produknya bagus, ketika produknya menarik, pasti banyak yang check out, banyak yang tertarik, ya kan?
Contoh lagi nih, terus pilar yang kedua, ketika teman-teman produk yang di-affiliate itu brandnya bagus, pasti juga banyak yang check out, banyak yang minat, ya kan? Pokoknya selama harga bagus, kualitas bagus, layanan bagus, penawarannya paling menarik dengan brand yang terkenal dan baik, pasti banyak yang minat. Itu tuh. Ada dua pilar, ada dua hal yang membuat orang itu minat dengan produk teman-teman. Oke? Namun, teman-teman, dua pilar ini mudah disaingi oleh orang lain. Kenapa? Karena ketika teman-teman nanti, oke, ketika teman-teman nantinya lihat ada orang lain yang membuat campaign, membuat konten, melakukan live dengan harga lebih murah daripada yang teman-teman jual, ada nggak potensi customer berpaling? Ketika ada orang yang jualan produk lebih branded, lebih terkenal, dengan harga lebih terjangkau, ada nggak potensi customer berpaling? Pasti ada. Wah, ini di sini harganya sekian. Di live ini harganya sekian. Kok saya scroll lagi kok ada live lain yang harganya lebih murah? Ya udah deh, saya kasih itu. Nah, seperti itu. Oke. Nah, maka bagaimana sih menjadi seorang affiliate yang bisa merawat customernya, menjadi seorang penjual yang bisa merawat customernya? Maka bangunlah sebuah relationship. Maka bangunlah sebuah kedekatan. Bagaimana ketika teman-teman live? Oke, ini kembali lagi ya. Bagaimana ketika teman-teman live? Kan biasanya ada tuh. Teman-teman siapa di sini yang pernah nge-live untuk jadi affiliate? Pernah nggak? Jadi nge-live apa, nge-affiliate produk apa? Pernah nggak yang seperti itu? Ketika teman-teman nge-live, ketika teman-teman jualan, apapun itu, pastikan dari segi cara penyampaian, dari segi pembawaan, itu nyaman. Pastikan terjadi interaksi. Contoh nih, ini simpel ya. Ketika teman-teman jadi affiliate, lalu nge-live, itu kan teman-teman kelihatan tuh siapa tuh yang masuk di live-nya, terus siapa yang komen. Ya udah, kalau teman-teman kenal nih, oh ini ada Mas Nafa nih yang komen. Ya udah, halo Mas Nafa, selamat bergabung ya di live kami. Oh kayaknya udah pekan kemarin Mas Nafa ikut ya, udah seminggu nih saya nggak lihat Mas Nafa. Mas Nafa habis ada apa? Gak apa-apa, aja ngobrol. Jadi teman-teman nge-live itu bukan ajang untuk semata-mata jualan ya teman-teman. Oke, nge-live bukan ajang untuk semata-mata jualan, tapi nge-live itu adalah ajang untuk teman-teman melakukan interaksi dengan customer. Ya kan? Nge-live itu bukan ajang teman-teman jualan, tapi ajang untuk melakukan interaksi. Nanti masuk lagi, siapa lagi? Teman-teman kenal. Ya udah, siapa aja. Atau kalau teman belum kenal nih, tapi tahu dia itu dia itu sering hadir. Kalau perlu kepoin aja, ini yang sering hadir siapa sih? Klik. Oh, namanya Mas Mbak Umi misalnya. Ya udah, kita kepoin si akunnya. Oh, ini akunnya orangnya suka suka hal apa? Misalnya suka suka masak. Ya udah, Bumi hari ini masak apa, Bu? Ngobrol aja. Ketika mau melakukan live. Sehingga apa? Relationship-nya terbangun antara host dengan pembeli dengan audiens itu nyambung. Maka ketika ada brand lain yang menjual dengan harga lebih murah dengan brand lebih bagus tapi kenyamanan mereka itu kepada teman-teman sebagai host live atau sebagai affiliate, maka disitulah akan lebih mudah terjadi transaksi. Setuju teman-teman? Yang setuju boleh ketik setuju. Yang setuju boleh ketik setuju. Ini baru dari segi kenyamanan teman-teman. Yang setuju boleh ketik setuju. Saya cek dulu nih. Setuju ya. Yang lain? Oke. Nah, ini baru dari segi kenyamanan. Oke ya. Belum lagi dari segi yang lain. Ketika teman-teman mendapati mereka membeli. Ini kan dari segi kenyamanan ketika delivery konten, ketika nge-live dan sebagainya kan. Belum lagi dari segi yang lain. Ketika mereka udah beneran membeli. Oke. Ketika mereka udah beneran membeli, lalu eh, syukur-syukur mereka bisa dapat nomor WA mereka.
ya kan? Syukur-syukur bisa dapat nomor WA-nya. Dengan apa? Kalau teman-teman bisa kerjasamakan dengan brand owner-nya, kerjasamakan aja. Minta aja ke brand owner-nya, Mas. Saya ini jadi affiliate-nya Mas ya, tapi nanti kalau misalnya ada pembeli melalui produk saya, nanti minta tolong saya dikasih aksesnya ya, entah nomor WA dan sebagainya. Kalau memang nomor WA itu masih muncul, karena kan ada beberapa yang masih muncul. Tapi kalau memang nomor WA itu ditutup, bilang aja Mas, saya request nanti buat paket yang dari customer saya, minta tolong disisipkan QR ya, yang nanti bisa mengarah ke WA saya. Nggak apa-apa, kerjasamakan. Karena apa? Selama teman-teman produktif, pasti brand owner senang nggak? Ketika teman-teman bisa me- membantu mereka, ya win-win solution lah. Minta tolong aja. Ini kemarin saya baru mendampingi salah satu brand fashion ya. Dia penjualannya menggunakan affiliate. Dan Shopee. Saya tanya, Mas, Shopee muncul nomor WA nggak? Nggak. Terus gimana tuh reseller affiliate-nya supaya ngelola pelanggan? Ya beberapa affiliate ada yang request, Mas. Nanti dimasukin QR yang nanti mengarahkan ke WA mereka. Mas nggak apa-apa, nggak apa-apa Mas kan win-win solution. Kita dibantu jualan, mereka juga dapat customer. Makanya dia dilakukan. Diberikan kode QR yang misalnya kalau misalnya jualan suplemen ya, nanti kode QR itu mengarahnya adalah ke konsultasi, jualan apa. Nah, maka ketika itu terjadi, si affiliate ini bisa memegang database pelanggan. Ketika terjadi penjualan lagi yang terjadi apa? Yang terjadi affiliate ini bisa mendapatkan penjualan tanpa harus kepotong biaya admin, tanpa harus kepotong biaya lain-lain, pajak dan sebagainya. Dan ya udah tinggal laporan ke owner kalau ada pembelian dari si ini, si ini, si ini. Maka yang dibangun apa? Yang dibangun adalah pelanggan loyal. Affiliate tetap jalan, pelanggan loyal akan menjadi omset jangka panjang. Setuju teman-teman? Yang setuju boleh ketik setuju. Affiliate menjadi pembeli tetap jalan, pelanggan loyal yang akan mempertahankan omset kita jangka panjang. Tuh, setuju? Mau sampai kapan kita jualan? Hari ini jualan, besok kosong. Hari ini jualan, besok sepi. Kenapa? Karena kita hanya mencari pelanggan baru terus. Maka yang kita perlukan apa? Bagaimana kita dapat pelanggan, 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 dan kita kelola pelanggan itu untuk jangka panjang. Sehingga bisa menghidupi lifestyle kita, keseharian kita, tanpa harus capek-capek mencari pembeli tiap hari. Nah, itu gambarannya. Oke, teman-teman? Udah kegambar? Itu katakan ketika teman-teman bisa mengelola pelanggan, kalau affiliate. Maka apapun itu, kalau teman-teman nanti buat live apapun itu, nggak apa-apa. Sapanya dengan customize sesekali. Kalau misalnya mau memberikan call to action untuk eh, menuju yang lain ya nggak apa-apa juga. Teman-teman untuk menghubungi, untuk nge-DM teman-teman di IG atau diberikan CTA untuk nge-DM di TikTok, nge-DM di apa nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi CTA-nya bukan hanya follow, follow, follow. Teman-teman silahkan DM TikTok kami. Nanti kami berikan voucher untuk apa, bla bla bla. Gak apa-apa. Untuk apa sih? Sesekali kita juga perlu mendapatkan pelanggannya loh. Sesekali kita juga perlu loh melakukan list building pada pelanggannya. Oke? Ini khususnya buat teman-teman yang suka nge-live nih. Di sini siapa yang suka nge-live ya? Yang nge-live coba, yang suka nge-live boleh ketik saya gitu. Yang suka nge-live boleh ketik saya. Silahkan. Siapa ada yang suka nge-live atau suka buat video-video kayak gitu? Sekali nggak apa-apa. Oke teman-teman, silahkan follow. Nah, nanti bawahnya lagi teman-teman yang mau dapat voucher spesial dari kami, silahkan langsung DM akun kami. Nanti kamu kirimkan vouchernya melalui DM. Nah, ketika melalui DM, langsung tembak tuh minta nomor WA-nya. Dapat WA-nya. Langsung hubungi melalui WA. Itu teman-teman. Apalagi kalau teman-teman nge-live-nya itu untuk produk-produk yang premium. Saya bisa bilang ya, teman-teman kalau nge-live untuk produk-produk yang premium itu nggak mungkin bisa beli on the spot di live. Oke teman-teman paham ya? Kalau teman-teman beli produk-produk yang premium itu nggak mungkin bisa check out on the spot on the live. On the live. Ketika di live, kenapa? Ya kali teman-teman bilang, ayo teman-teman check out, check out, check out. Harganya 4 juta, harganya 5 juta. Duit dari mana? Kayak gitu kan. Maka apa sih? Live itu jadikan sebagai awareness. Live itu jadikan sebagai tempat untuk teman-teman melakukan yang namanya istilahnya itu membangun hubungan. Check outnya, syukur-syukur bisa di live, nggak bisa di live, giring ke WA. Dengan cara apa? Bebas. Salah satunya tadi yaitu suruh mereka DM, ketika DM
berikan voucher plus tarik ke WA. Bayangkan aja teman-teman setiap hari itu ada 20 audience live. Live ya, live apapun itu. Jika anggap aja 20 audience itu per hari dapat 10 nomor WA, itu kan lumayan teman-teman. Berarti teman-teman tiap hari itu ngumpulin 10 potensial customer. Dan yang dimana dia itu bisa membeli suatu saat nanti tanpa teman-teman harus engage mereka dengan live lagi. Kira-kira enak atau enak banget teman-teman? Boleh ketik enak. Boleh ketik enak banget kalau enak banget. Kira-kira enak atau enak banget? Boleh ketik enak banget. Kayak gitu. Kalau setuju boleh ketik enak banget. Nah itu yang terjadi teman-teman. Ketika teman-teman bukan hanya fokus ke traffic doang. Tapi yang teman-teman fokuskan adalah bagaimana mendapatkan pelanggan. Oke paham? Yang paham boleh ketik paham ya? Oke mas paham, oke mas paham. Oke silahkan. Paham atau bingung nih? Ini saya ngasih fundamentalnya ya, saya kasih mindsetnya ya. Kayak gitu lah. Oke, paham teman-teman? Yang paham boleh ketik paham. Ini on cam ya on cam. Jangan pada diem-diem. Ya on cam, on cam, on cam. On cam, on cam. Ya Pak Mas Nafa, ayolah on cam. Mas Rino, Mbak Umi, dan sebagainya. Nah maka mindsetnya di zaman sekarang adalah, ini mindset penting nih teman-teman. Yang awalnya kita itu fokusnya di jualan, maka fokuslah ke serving. Fokuslah ke melayani. Ketika teman-teman buat campaign untuk affiliate, ya buatlah campaign yang memang ya itu jualan ya. Oh teman-teman yang mau silakan klik link di bio, silakan klik keranjang kuning, oh semacam-macam itu kan teman-teman jualan ya. Benar, silakan jualan nggak apa-apa ketika di live. Ketika teman-teman buat campaign untuk affiliate. Tapi pastikan setelah mereka membeli, jangan biarkan hanya sekali membeli, tapi berikan pembelian lanjutan. Berikan berikan treatment lanjutan setelah membeli. Seperti itu. Nah, terus selanjutnya nih, kalau teman-teman membuat campaign tentang untuk affiliate ya, campaign apapun itu entah video atau yang tadi menggunakan AI yang diajarkan Mas Bams ya, atau teman-teman nanti membuat live untuk menjual produk orang lain, maka yuk kita mulai save. Yang awalnya teman-teman memberikan informasi, teman-teman produk ini memiliki fitur ini loh, teman-teman apa namanya itu skincare ini itu menggunakan ini loh, menggunakan bahan ini loh. Orang tuh nggak peduli dengan informasi yang teman-teman berikan. Tapi mereka peduli dengan emosi yang teman-teman bangun. Oke? Maka yang teman perlu create, yang teman-teman perlu prepare adalah silahkan, oke, teman-teman membangun sebuah kedekatan emosional melalui campaign-campaign yang teman-teman buat. Entah video atau live, yang saya bilang tadi. Kalau ngomongin kan skincare, bukan nggak lagi ngomongin tentang bahan skincare ini apa, tapi bayangkan ketika teman-teman nanti berangkat sekolah, misalnya ya. Jadi narasinya tuh diubah ke emosional. Bayangkan ketika teman-teman nanti berangkat kerja dan makin pede di depan klien. Nah ini yang sebenarnya kayak gini. Ini teman-teman ini skincare yang saya pakai ketika saya berangkat ke kantor dan ketemu dengan klien. Ini bikin saya makin pede dan sebagainya. Itu kan semuanya emosional, oke? Yang dipakai emosional. Terus lagi, yang dijual itu bukan fitur, tapi solusi. Oke, teman-teman. Ketika teman-teman menjual suatu produk atau suatu uh, jasa gitu ya, nggak lagi ngomongin tentang, oh teman-teman ini bahan produknya ini adalah ini. Atau teman-teman, saya punya ini nih, saya punya TWS bagus banget nih dari brand TNW misalnya. Atau apa TWS ini terbuat dari aluminium foil dan sebagainya, ya gitu kan. Dan TWS ini terbuat dari aluminium foil, terbuat dari metal yang kokoh dan nanti mic-nya tuh menggunakan ini nih. Orang nggak peduli. Yang mereka pedulikan apa sih? TWS ini cocok loh untuk kamu yang oke, TWS ini cocok untuk kamu yang pengen bisa meeting dengan mudah di tempat kebisingan. Sehingga kamu kalau misalnya ada meeting, ya udah tinggal pasang TWS dan noise cancellingnya benar-benar bisa meredus suara di sekitar. Oke, teman-teman, clear ya di sini ya.
Jadi ketika teman-teman ngebuat video, ini kita ngomongin tentang relationship ya. Maka relationship orang dengan video yang teman-teman buat itu bukan lagi tentang fiturnya apa TWS-nya. Tapi yang mereka lihat adalah, oh TWS ini bisa berfungsi untuk apa sih? Oke teman-teman clear? Yang clear boleh ketik clear nih. Ini teman-teman rata-rata business owner, affiliate atau lagi nyari peluang nih teman-teman. Saya mau tanya dulu nih. Karena saya lihat tadi ada yang affiliate, ada yang business owner. Ya silakan di komen ya. Teman-teman saat ini itu sebagai seorang affiliate, business owner atau nyari peluang atau ini tuh lagi nganggur nyari peluang gitu lah. Silakan diketik. Silakan, silakan, silakan. Yuk, silakan. Yuk, teman-teman sambil saya nunggu teman-teman ngetik, saya minta teman-teman on cam dulu ya. Silakan on kamera yuk. Mas Nafa, ayo lah on cam. Pak Riko, thank you. Bu Umi, silakan on cam. Ya teman-teman silakan diketik. Sekarang kondisinya itu sebagai affiliate, sebagai business owner, atau sebagai orang yang lagi nyari peluang. Gitu. Silakan. Mas Ihsan, boleh on cam. Oke, yang lain ya boleh on cam juga. Saya kasih waktu 1 menit deh buat teman-teman on cam ya. Nyari peluang, oh pantesan. Oke, siap. Yang lain, silakan. Kang Yan, Bu Yati. Wow, ini keren nih, Mas Ihsan. Joki skripsi, afiliat plus business owner plus lari peluang. Sultan kamu, Mas. Apa nama pekerjaannya banyak. Oke, yang lain ya, silakan. Mas Ihsan, Mas Abdul Aziz. Ini Mas Abdul Aziz, silakan. Ini kayaknya kamu sering ikut Zoom ya, Mas Abdul Aziz ya. Silakan yang lain yang boleh ketik. Bu Ariana, makasih ya udah on cam. Yang lain, silakan. Silakan diketik ya. OTW business owner. Yang lain ya. On kamera dan ngetik silahkan. Ditunggu 1 menit lagi. Jangan sampai eh oh, nah makasih ya Bu Umi Holifah ya. Oh, ini kayaknya antara di luar atau di mana ini. Silahkan yang lain ya. Kak Ezi, ya Bu Karetno, Kak Meli. Ini apakah saya harus mengabsen satu persatu ini untuk teman-teman on kamera? Alfred menuju business owner, Kak Ade Rupawan. Yang lain ya silakan diketik. Sekarang tuh kondisinya apa gitu? Nggak apa-apa. Bismillah gitu lah. Ketik aja. Kalau memang lagi nyari peluang, bilang aja nyari peluang. Kayak gitu kan. Oke, upgrade menuju business owner. Nyari peluang Mas Azim yang lain. Ini berarti kalau nyari peluang nggak ada kerjaan lain ya. Maksudnya nggak ada di kuadran affiliate atau nggak ada di kuadran business owner ya. Bener ya Mbak Khalifah ya. Berarti lagi nyari peluang aja. Oke, yang lain. Oke, berarti lebih banyak yang nyari peluang ya di sini ya. Oke, nggak apa-apa. Saya lanjut lagi. Oke, nah maka teman-teman, nanti ketika teman-teman menjadi affiliate itu tadi yang saya bilang, apapun yang dibuat kontennya entah live-nya itu sesuatu yang memang di delivery-nya dikemas dengan seperti ini. Cara ngomongnya juga dikemas, teman-teman. Jadi ini yang saya bilang ya, teman-teman ya. Banyak orang yang ketika nge-live apapun itu cara ngomongnya gini. Oke, teman-teman, cek out, cek out, cek out, cek out, cek out, cek out. Pertanyaannya, apakah kata-kata cek out, cek out, cek out itu membuat orang pengen cek out? Enggak, ternyata teman-teman. Apakah ketika teman-teman nggak buat campaign affiliate, oh teman-teman langsung aja klik di keranjang keranjang kuning. Silakan klik di bio, silakan klik di sini untuk check out dan sebagainya. Apakah itu ngebuat orang ngerasa tertarik? Ternyata enggak. Yang membuat orang tertarik adalah bagaimana kita menyampaikan mendelivery sebuah informasi dalam bentuk emosi dan solusi. Itu. Ini cocok buat teman-teman. Contoh ya teman-teman. Oh, laptop ini bukan laptop ini fiturnya menggunakan MacBook Air M1 menggunakan chip M1. Enggak, orang enggak peduli. Tapi yang nanti yang bisa teman-teman angkat adalah MacBook Air M1 ini cocok banget buat kamu yang butuh laptop dengan performa baterai yang panjang, yang bagus untuk jangka panjang, oke? Dengan ukuran yang ringan dan yang laptop yang slim sehingga mudah dibawa kemana-mana dan cocok untuk traveling. Nah, buat kamu kaum kaum traveler langsung aja check out di sini. Clear ya di sini ya. Ini bukan ngejual MacBook-nya, tapi ngejual experience-nya.
Itulah yang namanya relationship. Maka teman-teman, ketika itu terbangun, pembeli itu akan ingat. Ingatnya bukan tentang MacBooknya, tapi oh aku beli MacBook ini karena saya suka traveling. Maka saya akan cari kemarin affiliate-nya siapa sih. Dia punya hal apa lagi, hal lain apa lagi sih yang bisa relate dengan saya. Dia punya hal lain apa lagi sih yang bisa relate dengan saya. Dan disitulah teman-teman mulai mengelola pelanggan. Oke teman-teman, masuk akal? Oke, silakan teman-teman on kamera. Saya ada hadiah spesial buat teman-teman pada malam hari ini. Yang mau boleh on kamera dulu. Saya ada hadiah spesial buat teman-teman pada malam hari ini. Silakan yang mau bisa on kamera. Hadiah ini hanya saya berikan buat yang on kamera saja. Oh, silakan Pak Ade. Wah, Masya Allah. Hadiah ini hanya saya berikan buat yang on kamera saja. Dan hadiah ini nilainya lumayan mahal, lumayan premium. Oke, hanya yang on kamera saja. Oke, makasih Pak Andri. Wah, ini kayaknya temennya Mas Bams ya. Oke. Oh, makasih Pak Pecah Telur. Ini enggak. Ini Pak Agung Hartadi bukan Pecah Telur ya. Tapi namanya ownernya Pecah Telur Agung Hartadi juga, Pak. Nanti saya kenalin deh. Saya sama ownernya akun YouTube Pecah Telur. Namanya sama persis. Oke. Siapa yang mau hadiahnya? Boleh on kamera yuk. Hadiahnya nilainya luar biasa. Premium. Tapi saya berikan buat teman-teman yang serius mau on kamera. Oke. Oke. Saya mau tanya nih, di sini siapa dari teman-teman yang pengen dapat kesempatan untuk brainstorming tentang bisnisnya, bagaimana penerapan membangun, mengelola pelanggan ini dalam affiliate marketing atau dalam bisnis yang teman-teman jalani? Siapa yang pengen? Oh, siapa yang pengen dapat kesempatan brainstorming untuk menerapkan CRM ini, Customer Relationship Management atau mengelola pelanggan ini dalam bisnisnya teman-teman, baik itu yang menjadi affiliate atau menjadi business owner? Siapa yang mau? Boleh ketik saya. Atau buat teman-teman yang menjadi maklar, nah maklar tanah kayak maklar apa? Siapa yang mau? Bebas. Oke, siap. Plus bonusnya, bonusnya apa? Yang mau dikenalin sama ownernya pecah telur? Wah, enggak. Tapi saya kenal, itu namanya sama persis sama Pak Agung Hartadi itu. Saya kaget, apa ownernya datang ya kayak gitu ternyata beda orang. Oke, saya mau bisnis. Oke, siap. Nah, Kak, oke, yang mau, karena ini terbatas, maka saya hanya batasi buat 3 orang aja. Oke ya, teman-teman. Maka nanti silakan teman-teman cepat-cepat untuk mengisi form pengajuan konsultasinya. Oke, ready? Yang ready boleh ketik ready. Yang ready boleh ketik oke Mas Yosim ready. Silahkan. Ready yang lain, saya mau cek dulu nih apakah teman-teman ready kondisinya. Ready. Oke, ready. Nah, oke. Saya akan share link pengajuan konsultasinya. Oke. Nah, silakan standby di chat Zoom kayak gitu ya. Jadi saya ada hadiah spesial buat teman-teman, buat 3 orang yang serius dan terpilih ini ya. Premium konsultasi one on one gratis buat 3 brand terpilih, buat 3 brand yang terpilih saja. Dan buat teman-teman yang pengen dapat materi PDF-nya. Oke, buat brand yang terpilih dan buat teman-teman yang pengen dapat materi PDF-nya. Langsung aja ngajuin ke sini. Oke, cepet-cepetan. Yang sudah boleh langsung ketik sudah berhasil. Oke ya. Tapi pastikan teman-teman nanti ngisi formnya, lalu masuk ke WA dan ditulis namanya siapa, bisnisnya apa. Kalau udah ada bisnis, kalau belum ada ya dicoret aja, di strip aja. Lalu kalau ada karyawan, tulis karyawannya berapa. Kalau belum ada ya dicoret aja. Lalu setelah itu problem di bisnisnya apa. Semakin teman-teman mengisi spesifik di WA-nya, maka semakin teman-teman berpotensi kepilih. Ya, jadinya klik aja di situ buat yang mau dapat premium konsultasi one on one senilai 3 juta gratis buat yang terpilih aja. Dan yang mau PDF materinya malam hari ini silahkan langsung aja silahkan. Oke. Saya kasih waktu 2 menit untuk teman-teman mengisi. Dipersilahkan. Ini Mas Agung jangan klik mau aja ya. Mas Agung ngisi formnya, lalu setelah itu ada format untuk menuju chat ke sini. Silahkan.
Oke, yang sudah. Oke, Mas Agung udah, yang lain yang udah boleh ketik sudah. Saya kasih waktu. Oke, yang sudah boleh ketik sudah. Yang lain silahkan. Nanti setelah itu kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab bersama Mas Bams dan saya. Dan pertanyaan-pertanyaan silahkan langsung disampaikan juga di kolom chat Zoom. Nanti akan di list oleh si host atau Mbak Mila. Ya teman-teman ya. Silakan yang mau bertanya langsung di drop di kolom chat Zoom, nanti akan dipilih oleh host Mbak Mila. Oke teman-teman. Oke sudah. Oke, mau materinya akses di situ aja. Melalui situ ya teman-teman. Oke teman-teman. Nah, saya akan lanjutkan lagi. Saya akan lanjutkan lagi ke materi yang tadi mungkin sekitar 2 menit lagi. Setelah itu saya lanjutkan ke sesi Q&A. Nah, teman-teman. Nah, oke ya kesimpulannya ya. Maka kesimpulannya apa? Relationship dulu yang dibangun baru menggerakkan transaksi. Entah teman-teman nanti bentuknya live atau konten atau nanti teman-teman bentuknya itu campaign video dan sebagainya. Intinya semuanya dibangun dengan pendekatan relationship. Semuanya dibangun dengan pendekatan emosional. Bukan hanya jual kayak gitu. Oke, teman-teman. Nah, oke. Siap profit meningkat 800%. Nah, siapa yang pengen profitnya meningkat di 800%? Yang pengen boleh ketik saya. Nah, ini nih teman-teman, silahkan. Jadi setelah ini langsung kita buka sesi Q&A. Teman-teman yang mau bertanya langsung drop aja pertanyaannya ya di kolom chat. Ingat, langsung drop aja pertanyaannya di kolom chat. Kalau nggak drop pertanyaan di kolom chat, maka pertanyaan nggak akan dijawab. Karena setelah ini tim langsung akan nge-review pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kolom chat. Oke. Oke, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang pengen belajar lebih lanjut tentang bagaimana mengelola pelanggan, bagaimana membangun relationship dengan pelanggan, kalau tadi Mas Bam ada wadahnya, saya juga ada wadahnya. Teman-teman nanti bisa scan di sini. Ini wadahnya ya, teman-teman. Namanya adalah program CRM Masterclass. Ini wadah buat teman-teman yang udah punya bisnis dan pengen mengelola pelanggannya lebih optimal lagi. Pengen menjadikan mereka loyal, repeat order, dan mau mereferensikan bisnisnya mau merefleksikan produk yang teman-teman jual kepada teman-teman lainnya. Nah, ini teman-teman langsung aja ke sini. Oke ya, saya udah share eh, wadahnya buat teman-teman yang pengen mengembangkan lagi. Insya Allah nanti di situ juga akan ada eh, discussion buat teman-teman yang pengen discuss, pengen konsultasi, pengen dapat materi lebih rinci. Kalau ini kan hanya ya istilahnya sharing-sharing pengalaman aja ya, lebih rinci, lebih terstruktur, lebih ada frameworknya. Nah nanti ada di situ juga teman-teman. Oke teman-teman, yang udah berhasil boleh confirm sudah dan saya cukupkan teman-teman. Kita akan lanjutkan lagi ke sesi Q&A. Silahkan Mbak Mila dilanjutkan dengan sesi Q&A. Baik, Mas Hasim, terima kasih atas ilmu yang udah di-sharing ke teman-teman mengenai CRM untuk marketplace. Nah, teman-teman kalau misalkan mau mendapatkan materi free dari Mas Hasim, boleh diklik di kolom komentar yang ada di Zoom ya. Jangan lupa dilengkapin juga, karena nanti akan terpilihnya itu yang memang benar-benar niat banget gitu, dipilihnya 3. Ya kan Mas Hasim? Yups, betul. Oke, baik. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Ini sudah Mila rangkum gitu ya pertanyaan dari teman-teman semua. Kalau misalkan teman-teman masih ada yang mau tanya, boleh tanya di kolom komentar ya teman-teman semuanya ya. Mas Mas Bems Mas Bam masih di Zoom ini? Hadir. Oke, baik. Mas Bam ini ada banyak pertanyaan dari teman-teman semua nih. Ada Pak Rahmat. Sebenarnya pertanyaan ini tadi udah disampaikan sama Mas Hasim ya. Pertanyaannya ini jawabannya udah disampaikan di Mas Hasim tadi. Cuman ini mungkin boleh dijawab sama Mas Bam gitu.
Sama dengan Makelar bukan ya affiliate ini gitu Mas Bems. Ya, jadi kuncinya adalah mau dia namanya apa ya, distributor ya, agen, reseller ya. Kemudian tadi ya ada affiliate dan lain sebagainya. Intinya kita menjualkan produk orang gitu ya. Nah, yang membedakannya dengan sistem yang lain, si affiliate ini kan tanpa stok ya kalau dari segi sistem. Nah, bedanya kalau misalkan reseller, agen distributor, itu ada beberapa persyaratan dengan minimal stok produk. Jadi untuk affiliate betul ya, dropshipper, makelar ya tanpa stok produk. Seperti itu, Mbak Mila. Baik, Pak Rahmat udah jelas ya, pertanyaannya udah dijawab sama Mas Bem. Kemudian ada pertanyaan dari Kak Nur Indah. Mas, kalau mau live Shopee harus tampil wajah kan? Ya, kalau Shopee harus tampil wajah, kalau di TikTok nggak usah gitu ya. Baik. Pak Rahmat juga nih, Mas Bem bertanya, HP ala standar untuk live jalanin affiliate ini bisa diterangkan Mas, spek dan seterusnya. Speknya standar aja 6 plus 6 strip 128 itu udah mumpuni gitu ya. Jadi kalau untuk live ya minimal dari segi baterai ya minimal 5000 mAh ke atas gitu ya. Dan speknya pastikan nanti yang memang standar-standarnya ya 6 6 6128 udah oke lah untuk live ya. Beda lagi kalau misalkan nanti buat konten gitu. Itu beda lagi tuh. Baik, udah cukup jelas ya Pak Rahmat ya. Jadi kalau misal untuk live itu seperti yang diterangkan Mas Bim tadi, tapi kalau misal untuk konten itu nanti beda lagi speknya gitu. Ini ada pertanyaan dari Mas Chan, ditautkan jadi akun pemasaran masih bisa kan? Bisa, tinggal nanti ya chat ke saya ya, nanti akunnya seperti apa, biar nanti personal. Kemudian nanti pernah pelanggaran atau enggak, karena nanti ada beberapa info juga ya buat akun pemasaran. Bisa diuji coba dulu, baru nanti ditambahkan ke akun pemasaran. Oke. Baik, terima kasih Mas Bem jawabannya. Terus ada dari Kak Aini, contoh prom AI-nya ada ya Kak? Ada, nanti saya share di grup ya untuk promnya. Tadi udah saya share di kolom chat ya kalau nggak salah. Ya, udah. Ah, siap. Baik, kemudian ada dari Bunit. Terima kasih Mas Bem, belum punya affiliate TikTok, tolong ajarin ya. Siap, masuk ke grup. Nanti tutorialnya saya share. Baik, ini ada lagi Mas Bem. Dari Samsung A15, nggak tahu ya ini dari Bapak atau Ibu siapa, cuman usernya namanya Samsung A15. Mau tanya Kak Bem, maaf kalau kita sudah keterima jadi affiliate, terus produk yang mau kita jual itu harus daftar ke tokonya, atau kita langsung bisa asal jual produknya. Terima kasih. Ya, berarti posisinya sebagai affiliate atau yang punya toko ya ini tuh. Mau tanya Kak Bem, maaf kalau kita Jadi sudah affiliate ya. keterima jadi affiliate ya. Ya, jadi untuk affiliate ini, nah yang mau kita jual, kita kalau di Shopee itu ada di kolom si Shopee affiliate-nya. Nanti bisa lihat dari segi produknya, nah ada logo Lope atau Love gitu ya, difavoritkan namanya. Jadi nanti ketika kita bikin VT, nah sematkanlah konten yang sesuai dengan si isi keranjangnya gitu. Ya, jadi lebih lengkapnya nanti kita praktek versi yang gampang aja bikin konten yang spirulina tadi. Nah, boleh ya yang belum masuk ke grupnya. Nah, izin saya share link grupnya. Nah, itu ya. Jadi nanti cara menautkan dan lain-lain tadi ada pertanyaan di grup itu dari Teh Indah. Nah, itu udah tinggal nautkan aja. Gitu ya, Mbak Mila ya. Oke, baik Mas Bems. Kemudian ada satu lagi pertanyaan dari Kak Agung Hartadi. TikTok saya audiensnya 14 sampai 20 tahun. Apakah ini pasar yang potensial? Gimana Ya, Mas Bem? tadi kalau di awal ada ini ya, ada data gitu ya. Nah, rata-rata potensinya tuh sampai 30 sampai 40 bahkan gitu ya. Cuman tadi ya kalau dari eh, Pak Agung gitu ya, wah ini masih ada orangnya. Wah, ada juga.
Kayaknya saya kenal gitu ya. Nah, tapi menjawab pertanyaan dari Pak Agung dan mungkin mewakili ya teman-teman semua nanti bisa dilihat dari Audien Insight. Nah, ini kalau dari produk 1424 ini banyak sebetulnya ya. Nah, ini saya pakai tools ya langsung dari eh, TikTok ya kalau data dan ini berbayar. Ini versi berbayarnya ya. Dan kalau misalkan kita lihat, saya jawabnya izin pakai data ya. Nah, produk ini adalah produk terlaris. Nah, kebayang ya, produk ya yang terlaris ya di bulan ini dan omsetnya ini miliaran. Jadi kalau misalkan kita lihat produk gitu ya. Nah, produk-produk yang usia 14-24 kita tinggal pilih aja gitu. Ya. Apakah mau masuk ke skincare, ke ya handphone gitu ya. Saya yakin handphone masuk semua gitu ya. Atau ini nih cairan antiseptik gitu ya. Kira-kira 1424 kira-kira dia masuk jualan apa gitu. Nah, maka kalau kita lihat dari segi produk, nah ini nih ada bahkan dari segi apa tingkat komisinya tuh lumayan Pak Agung ya dengan TikTok beliau ini luar biasa tuh followernya ya jualan produk dengan komisi ya dan ada contoh-contoh kontennya ini ya bahkan nanti ya di sini kita bisa lihat jumlah kreatornya artinya persaingannya ketat atau enggak ini bisa kelihatan gitu ya. Nah, jadi ini teman-teman pun jangan asal mungkin ya ngeraba-raba, bagus produk ini, bagus produk ini. Saran saya nanti lihat datanya, nah irisannya nanti sama jumlah followersnya. Nah kira-kira produk apa yang bagus nih top 10 ya untuk kita tawarkan di usia 14-24. Itu mungkin ya, Mbak Mila ya. Baik, terima kasih Mas Bems. Ada satu pertanyaan lagi nih dari Kak Nur Indah. Mas Bems, kalau udah lama nggak ngonten, apa bisa lanjut ngonten lagi di akun yang sama? Ya, jadi kondisinya kalau misalkan belum ngonten lagi, ini ibaratnya manasin lagi ya. Nah, silakan dicek ya 3 sampai 1 minggu. Nah, biasanya dari segi audiens dan jumlah tayangannya, ini kalau misalkan di Shopee, di IG atau di TikTok gitu ya, di kontennya di sosmed mana. Nah, biasanya setiap akun punya karakteristiknya. Teh Indah boleh komen di sosial media mana. Kalau misalkan di TikTok langsung boosting aja, nah di TikTok kan. Nah jadi langsung konsistenkan aja di seharinya 3 gitu ya. Nah tiga, sehari tiga. Nah lihat gitu ya. Kalau misalkan memang bagus gitu ya, udah langsung gaskeun gitu ya dari situ. Dan lebih utamanya adalah bank kontennya justru gitu ya. Jadi jangan sampai keteteran dari segi bank kontennya. Biar apa? Biar nanti kita tinggal posting. Ya kayak kemarin hari Sabtu saya 2 jam gitu ya itu bikin sekitar 35 untuk 1 minggu jadi saya tinggal posting gitu ya nanti lebih jelasnya di grup ya Teh Indah terima kasih Mbak Mila. Baik, terima kasih banget Mas Bem. Teman-teman, ini untuk sesi tanya jawabnya udah selesai ya. Atau mungkin teman-teman masih ada pertanyaan lagi, boleh langsung di chat di kolom ini ya, di kolom Zoom ini ya. Kalau misalkan masih ada. Kalau misalkan belum ada, kita cukupkan gitu ya Mas Yasin, Mas Bem. Oke, good. Oke. Dicukupkan nanti pokoknya stay tune aja di grup. Update info terbaru nanti Zoom akan dilaksanakan 4 Juli. Oh, tanda aja kalendernya 4 Juli. Jadi kita tuh jadwal Zoom udah rapi teman-teman. Udah rapi beberapa bulan yang akan datang. 4 Juli 2025 itu Zoom selanjutnya. Kita bahas tentang social media monetization. Nanti teman-teman belajar tentang gimana ngembangin di sosial media. Terus next lagi teman-teman kita kedatangan tamu spesial yang namanya Dean Andira. Teman-teman tahu nggak Dean Andira? Kita kemarin udah approaching Dean Andira untuk sharing. Pokoknya teman-teman stay tune aja di grup. Ini Dean Andira. Ini saya tunjukin ya biar teman-teman nanti. Nah, nanti kita bahas tentang seru-seruan tentang FB Ads. Ini istilahnya pahlawannya. Ini orang dibalik semua iklannya Kang Dewa dan orang dibalik semua iklannya Koh Denny Santoso. Insya Allah dia akan bersedia sharing dan teman-teman cukup stay tune aja di grup. Kalau nanti akan ada form pendaftarnya langsung diambil aja karena itu kesempatan langka. Kayak gitu ya teman-teman. Catat aja 4 Juli 2025 sama 10 Juli 2025. 4 Juli 2025 bahas sosial media, 10 Juli 2025 bahas
tentang Facebook Ads. Pokoknya kita seru-seruan bareng, bareng praktisi bisnis nasional. Pokoknya nanti saya datangin terus-terusan praktisi-praktisi yang lain. Ya teman-teman, semoga bermanfaat komunitasnya. Saya kembalikan lagi ke Mbak Mila. Silakan Mbak Mila. Baik, terima kasih Mas Yasim. Alhamdulillah ya. Ini nih Mas Bems, ada Pak Ade Rupawan. Nomor Mas Bemsnya gimana nih Mas Bem? DM aja ke IG. Oh gitu, Jadi baik. ngobrol-ngobrol di sana di mentor reseller ya, Pak Ade tadi yang nanya ya. Iya. Nah, boleh deh nanti mentor reseller DM aja Pak Ade. Gitu. Baik, terima kasih Mas Bem. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk Mas Bem dan juga Mas Hasim yang udah sharing materi pada malam hari ini yang sangat bermanfaat sekali. Untuk teman-teman yang ingin gabung grup dan ingin kita sesi tanya jawab di grup lebih lanjut, itu nanti bisa diklik link yang udah ada di kolom komentar Zoom. Dan kemudian teman-teman yang ingin kesempatan premium untuk konsultasi one on one khusus yang terpilih aja ya ini ya. Nanti juga bisa klik link yang udah tercantum di kolom komentar Zoom juga. Mas Hasim, Mas Bem, terima kasih atas ilmu yang sangat bermanfaat pada malam hari ini dan juga teman-teman yang sudah menyempatkan hadir dari awal sampai akhir dan juga antusiasnya untuk belajar. Terima kasih banget. Semoga ilmunya bisa langsung dipraktekkan dan bisa menjadi jalan rezeki yang berkah untuk kita semua. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Apabila Mila dan juga Mas Hasim, Mas Bem dalam menyampaikan ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune ya teman-teman di grup. Sampai ketemu lagi di next year.